Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum badada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baju koko Habaib putih present Al-Godi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu peserta 3 peserta diklat sertifikasi lingkungan hidup niaga dan kemudian pengadilan penyelesaian perselisihan hubungan industrial ya yang berbahagia. Malam ini kita sudah kedatangan narasumber kita yakni Pak Rocky Gerung. Beri dulu gemuruh tepuk tangan buat beliau. Saya tentu tidak akan mengenalkan lagi beliau ya, silakan cek sajalah di Google. Tapi malam ini yang mau kita bicarakan itu pure terkait mengenai lingkungan hidup ya. Materinya adalah environmental ethics and environmental justice. Karena saya selaku mediator diminta oleh tukang jagal untuk menguliti dulu sebelum nanti dagingnya dicabik-cabik oleh Pak Rocky ya. Orang bilang Bung Rocky, Bang Rocky ya. Nanti kita ngobrol tentang apa itu Bung, apa itu Bang. Teman-teman sekalian, ada sejarah panjang terkait mengenai ekonomi atau pembangunan ekonomi itu ya. Yang di dalamnya tentu tidak selalu seiring sejalan menghasilkan kesejahteraan ekonomi dan kelestarian ekologi. Dari sejak zaman Renaissance abad ke-14, ya ketika ilmu pengetahuan itu begitu bergairah, lalu dilanjutkan dengan revolusi industri di abad ke-18, atau mungkin lebih detail lagi ketika kemudian ditemukannya mesin uap oleh James Watt, ya, atau kemudian mungkin lebih detail lagi sejak adanya landasan-landasan ekonomi pasar bebasnya Adam Smith sebagai nabi ekonomi, maka pada saat itu berubah semua terkait hal-hal apakah itu pertanian, apakah itu teknik, apakah itu teknologi, apakah itu manufaktur lainnya. Namun demikian, ya pembangunan-pembangunan itu pada akhirnya memang tidak selamanya menghasilkan kesejahteraan, yang ada justru adanya kesenjangan-kesenjangan. Ekonomi yang dibangun itu memang membangkitkan adanya pasar. Pasar akibat adanya pekerja, upah, dan daya beli. Sudah pasti itu ketika ada industri masuk, produk dihasilkan, maka kemudian ada tenaga kerja, kemudian ada upah, ada kemudian daya beli. Tapi apakah kemudian itu muncul kesejahteraan, itu menjadi problem dan kajian ekonomi. Tapi yang jelas, pembangunan ekonomi selalu memiliki implikasi yang nyata adanya kerusakan pada ekologi. Kenapa? Karena industri-industri yang dibangun selalu membutuhkan lahan. Maka lahan itu kemudian perlu ditebang pohon-pohonnya untuk itu. Ya, karena industri dibangun, maka dibutuhkan juga lahan-lahan pemukiman untuk itu, Bapak Ibu sekalian. Nah, Bapak Ibu sekalian, pohon-pohon yang ditanam itu, dalam penelitian kita tahu bahwa manusia itu menghirup oksigen setiap harinya 1,17 kilogram oksigen. Pohon dewasa, pohon setinggi 10 meter itu menghasilkan 143,33 kilogram oksigen setiap harinya. Maka kemudian
kalau 143 kilogram itu, maka yang dihasilkan untuk orang dewasa menghirup itu kira-kira jumlahnya 122 sampai dengan 165 orang untuk menghirup di satu pohon itu yang dihasilkan. Bayangkan kalau ada 1.000 orang di satu pulau itu, pohonnya cuma ada 3. Ya, meskipun memang oksigen itu nggak semuanya dihasilkan oleh pohon, tapi dihasilkan juga oleh misalnya biota laut dan hal-hal lain yang terkait mengenai biodiversity. Bapak Ibu sekalian, kita akan membicarakan kaitan-kaitan kenapa pentingnya, meskipun di sini ada teman-teman di PPC Militer, ada juga kawan-kawan niaga, ada juga kawan-kawan PHI, tapi penting mengundang teman-teman ini juga biar dibuka wawasannya tentang apa itu environmental ethics. Ya, ada saya melakukan penelitian di tahun 96 di daerah saya itu petani damar di wilayah pesisir barat Lampung itu mereka hidup di pohon-pohon damar karena mereka bisa memanen getah damar yang harganya pada waktu itu 5.000 sampai dengan 6.000 per kilogram. Lalu kemudian lahan itu ratusan hektar lahan itu pohon-pohon damarnya ditebang ketika ada perusahaan sawit masuk di sana. Lalu kemudian petani-petani itu menjadi pekerja di sana. Mengharapkan 4 tahun kemudian bibit sawit itu yang berada di lahannya, ya, yang ada di lahannya itu untuk supaya berbuah. Ketika 4 tahun berbuah, harga sawitnya hanya 2.500, hanya 3.000 saja. Lalu kemudian bagaimana kesejahteraan? Dia nggak mendapatkan kesejahteraan, tapi pohon-pohon damar itu sudah hancur dan hilang. Sehingga Lampung yang dulu menjadi kawasan damar terpadat ya di wilayah Indonesia, dan Indonesia menjadi lahan terpadat damarnya kedua setelah berhasil, itu kondisinya sekarang sudah hancur. Efek pembangunan ekonomi yang buruknya ada di sana. Nah, bagaimana mendamaikan ini? Mungkin dari diskusi-diskusi nanti kita akan lihat seperti apa sebetulnya, apakah ada jalan damai antara ekonomi dan ekologi itu. Lalu bagaimana teman-teman hakim di sini memiliki peran-peran penting di situ. Ceramah kemarin yang disampaikan oleh Pak KMA, itu nyata jelas bahwa memang upaya-upaya diantaranya oleh Mahkamah Agung, oleh hakim adalah tentu saja pro natura. Kita pro pada lingkungan. Gugatan-gugatan terkait mengenai kerusakan-kerusakan lingkungan hidup tentu harus dilakukan pemeriksaan. Keadilan tentu harusnya diwujudkan oleh hakim pada putusan-putusannya jika itu terkait pada lingkungan hidup. Karena hakim bukan saja dia sebagai hakim, tapi dia sesungguhnya juga adalah korban karena dia tinggal di lingkungan itu. Bapak Ibu sekalian, itu saya memberi pengantar untuk mengulitinya saja. Kita sambut Pak Rocky Gerung untuk mencincang-cincang dagingnya. Silakan Pak. Ya, terima kasih Pak Arief. Ini dia bukan moderator, dia provokator selalu. Berupaya untuk memicu perdebatan. Dan kelas itu tanpa perdebatan, kita nggak mungkin menemukan substansi soal. Jadi semua hal begitu diperdebatkan, timbul kemungkinan untuk menyelesaikan. Minimal kemungkinan untuk menyelesaikan. Demikian juga di depan pengadilan orang berdebat. Tapi saya perhatikan pengadilan di Indonesia itu nggak ada debat. Karena problemnya udah diselesaikan di ruang belakang. Entah oleh panitera, entah antara lawyer. Jadi kita tidak menyaksikan debat akademik seperti yang kita lihat di film-film di Amerika atau di Eropa. Jadi sayang sekali tempat kita menguji pikiran itu pengadilan, pikiran kita terhalang oleh perilaku-perilaku yang feodalistik gitu. Itu kritik pertama tuh, supaya jangan ada dusta di antara kita. Yang kedua adalah tema hari ini, yaitu environmental ethics. Sesuatu yang tiba-tiba di dalam 2 dekade ini menjadi the only grammar in global politics. Satu-satunya grammar hari ini kalau Anda pergi seminar ke luar negeri, orang akan tanya, do you speak environmental ethics? Orang nggak tanya, do you speak financial market? Udah biasa itu. Tapi ethics, yang disebut ethics sekarang diajukan untuk menguji
Bisa nggak manusia itu diadili oleh pohon? Radical break ada di situ. Jadi bukan kita mengadili perselisihan lingkungan, tapi kita diadili oleh lingkungan. Kita yang diadili. Sekarang problemnya di mana kalau kita bikin kerusakan, lingkungan berhak untuk mengadili kita. Coba kita pikirkan. Do think the unthinkable. Karena data yang ada di dunia, jumlah kerusakan yang dibuat manusia sudah melampaui jumlah kerusakan dan kualitas kerusakan yang seharusnya dilakukan oleh alam. Alam merusak dirinya sendiri untuk menghidupkan kemungkinan baru. Tapi yang dirusak manusia tidak ada kemungkinan untuk dihidupkan lagi. Jadi problem radikal filosofi adalah kalau kita melakukan kerusakan pada alam, mestinya alam yang menghukum kita. Kita diadili oleh alam mestinya. Kan begitu kan? Dalilnya seperti itu. Jadi saya mau ajak Anda pada malam yang berbahaya ini. Karena ini kuliah saya kedua nih. Sekali lagi saya kasih kuliah, hat-trick. Mungkin kuliah ketiga, kalau saya kasih kuliah di sini, MA bubar. Karena ada konsekuensinya. Tapi saya mau ambil konsekuensi itu karena saya anggap teman-teman adalah, after all, we are the community of thought. Kita adalah komunitas berpikir tuh. Namanya memang Mahkamah Agung, tapi saya ganti sekarang Mahkamah Akal. Supaya ada fasilitas kita untuk membuka diri itu. Apa yang terjadi sebetulnya di dalam soal-soal lingkungan? Yang pertama, 3 hari lalu Menteri PUPR bilang begini, IKN itu pasti mangkrak karena nggak ada investor yang masuk. Yang ngomong tuh Menteri PUPR. Pertanyaannya, kenapa Menteri PUPR terpaksa mesti membuka problem? Padahal 2 minggu yang lalu Pak Jokowi masih jadi sales promotion boy. Jadi SPB bukan SPG. Untuk minta investor asing masuk ke Indonesia tuh. Jadi ada sesuatu terjadi di dalam proses pembuatan kebijakan. Kan itu terang-terangan menterinya Pak Jokowi mengatakan IKN itu adalah ilusi. Hal yang kita terangkan dari dulu. Tetapi keterangan dari Menteri PUPR beda dengan keterangan environmental ethics. Menteri PUPR bilang begini, masih ada problem dengan pembebasan tanah. Kan itu yang dia bilang kan. Jadi karena tanah secara legal belum bisa dialihkan untuk jadi lokasi IKN, maka IKN nggak mungkin diteruskan. Jadi problemnya problem legal, bukan problem etik. Problem etiknya adalah yang dikritik oleh civil society, oleh academician. IKN itu diputuskan tanpa AMDAL, itu soalnya. Beda keterangannya. Kan Pak Jokowi putuskan IKN itu hendak kita bangun. AMDAL silahkan. Universitas di sekitar Kalimantan termasuk seluruh Indonesia itu dikasih uang untuk lakukan AMDAL. Buat apa lakukan AMDAL kalau udah keputusan politik? Kan mestinya AMDAL dulu baru ada keputusan politik. Bagaimana kalau misalnya satu forum di Mahkamah Agung setelah ikut kuliah saya mengatakan bahwa AMDAL itu harusnya membatalkan kebijakan negara. Kan gak mungkin kan? Jadi tadi arogansi kekuasaan mendahului environmental ethics. Di seluruh dunia kita tahu bahwa hukum lingkungan itu dimaksudkan untuk melindungi eksploitasi itu. Parameter pertama adalah lakukan AMDAL sekeras-kerasnya. Supaya apa? Supaya terhalang upaya untuk mengeksploitasi. Kalau dia akhirnya lolos itu artinya nggak ada problem dengan waste. Itu dasarnya. Nah sekarang 2 minggu lalu ada keputusan dari Uni Eropa untuk menghalangi semua produk Indonesia dan Malaysia yang datang dari proses deforestasi. Kan itu dalilnya kan. Tetapi kita nanti lihat secara teoritis sebetulnya masih ada problem. Semua kebijakan yang menyangkut aspek lingkungan bukan sekedar outputnya yang dinilai merusak atau
tidak lingkungan, tapi proses memperoleh akses pada industri itu yang dipersoalkan. Misalnya ada perusahaan A, oke, output dan outcome dia adalah green friendly, environmentally friendly. Oke, tetapi waktu dia dapatkan tambang itu tidak melalui proses demokratis. Itu jatah, itu hasil bribery. Kan itu yang dipersoalkan, bukan sekedar outputnya, tapi proses memperoleh site itu, situs untuk menambang itu. Dan kita tahu di Indonesia cuma 4 orang yang bolak-balik kuasai nikel, kuasai sawit, kuasai segala macam, kan cuma itu kan. Nggak ada proses demokratis. Jadi pertama-tama yang mesti dipersoalkan, demokratikah proses memperoleh akses pada ekstraktif industri. Kalau kasus itu masuk di pengadilan lingkungan, apa itu ditanyakan? Kan enggak. Yang dipersoalkan adalah dispute antara masyarakat adat dengan pemodal. Yang dipersoalkan adalah dispute antara kebijakan lokal di kabupaten dengan hak masyarakat adat. Enggak dipersoalkan proses memperoleh hak itu. Jadi saya mulai dari problem itu. Nanti kita bahas lebih lanjut. Saya balik dulu tadi pada ilustrasi dari Pak Arief tentang pohon yang ditebang. Satu waktu di Universitas Indonesia tempat saya ngajar, rektornya ngundang seluruh sivitas akademika, dosen, mahasiswa, satpam segala macam. Pada waktu itu musim kemarau, sehingga kekurangan air. Lalu rektor bilang, mari kita berdoa untuk minta hujan. Mari kita berdoa untuk minta hujan. Oke. Kesan saya pertama, ngapain berdoa? Itu universitas adalah lembaga riset. Mestinya riset. Kenapa berdoa? Kenapa pada akhirnya minta tolong Tuhan sebelum ilmu pengetahuan bekerja? Tuhan juga malas menolong. Ngapain doa-doa? Anda diberi fasilitas metodologi untuk meriset kenapa tidak ada hujan. Ajaib. Lain kalau yang bikin NU, Muhammadiyah, ya oke. Tapi ini Universitas Indonesia berdoa untuk turunnya hujan. Itu astaga namanya. Oke. Itu satu problem tuh. Tapi bukan itu intinya tuh. Rektor meminta berkumpul dengan mencetak undangan di atas kertas. Semua dosen dikasih surat undangan dalam bentuk fisik. Untuk mencetak undangan berdoa itu kira-kira diperlukan pohon sebanyak yang diterangkan oleh Pak Arief tadi. Kan kita perlu tebang pohon untuk dapat kertas berim-berim untuk cetak undangan kan. Kenapa mesti cetak undangannya? Sebagai bukti bahwa hadir. Untuk pengawasan kehadiran sivitas akademika di dalam doa. Jadi doa pun harus diabsen melalui bawa undangan. Paradoks betul. Jadi sekarang kita lihat bagaimana kemampuan berpikir ekologis itu bahkan di universitas dangkal. Tentu Tuhan akan bilang, Anda minta hujan, pada saat yang sama Anda tebang pohon untuk bikin undangan minta hujan. Padahal di pohon itulah hujan bermukim. Itu yang kita sebut sebagai paradoks ekologi itu. Jadi dia nggak pernah mikir bahwa undangan yang dia buat pun itu artinya membatalkan tibanya hujan. Tapi nanti argumennya kan, ya kan itu lihat aja di UI kan nggak ada pohon yang ditebang. Apalagi kalau begitu ngeyelnya makin dungu. Ya tentu dia tebang dari tempat yang lain. Dan kita tahu berpikir ekologis artinya berpikir sistemik. Emangnya kalau ditebang di tempat yang lain, banjirnya nggak nyampe ke UI? Ya nggak nyampe, emang nggak kelihatan sungainya tuh.
Tetapi secara ekologis, kualitas sudah berubah. Saya kasih ilustrasi dulu supaya kita pemanasan untuk masuk dalam problem-problem radical philosophy di dalam environmental ethics. Bayangkan bahwa ruangan ini saya sebut ruangan MA. Ruangan MA. Tiba-tiba ada seorang hakim, tangannya digigit nyamuk. Dia kesel, dia tepok nyamuk itu. Nyamuknya tewas. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Si hakim ini sebetulnya sedang membuat disertasi yang diajukan ke pemerintah Belanda untuk belajar tentang environmental ethics. Saya bikin thought eksperimen ya, apa namanya, eksperimentasi di pikiran. Hakim itu besok setelah dia tepuk nyamuk itu, dia nulis email ke pemerintah Belanda, kapan disertasi dia itu bisa diajukan dan beasiswa bisa dia peroleh. Dia tunggu 2 minggu, datang berita, kami batalkan karena dokumen tentang disertasi dia tenggelam karena banjir masuk ke Amsterdam. Lalu dia maki-maki tuh. Dasar kolonial. Udah menjajah, sekarang membatalkan beasiswa. Itu yang terlihat di permukaan sebagai peristiwa. Kalau kita berpikir secara ekologis, kita bisa terangkan bahwa karena Anda tepuk nyamuk, maka Anda batal mendapat beasiswa. Lalu orang berpikir, dari mana hubungannya? Kalau ruangan ini, saya sebut ruangan MA, dengan suhu, ya mungkin ini suhu 18 derajat di sini. Suhu kamar pengantin. Begitu nyamuk itu ditepok dan dia tewas, suhu ruangan ini turun 0,00 sekian mikro Celsius. Logikanya di mana? Nyamuk itu memproduksi kalor karena metabolisme. Kalau dia meninggal, tewas si nyamuk, maka suhu ruangan ini turun 0,00 sekian pada derajat Celcius. Benar nggak? Benar? Ya? Pasti. Jadi jumlah kalor yang diproduksi oleh nyamuk nggak ada lagi, maka suhu ini turun. Kan kita bisa bagi rata-rata kan? Suhu 16 derajat ini dihasilkan oleh tukar tambah kalor yang kita produksi. Panas yang kita produksi karena kita metabolisme. Kalau kita tiba-tiba semua ini tewas, suhu ruangan akan turun mungkin 14 derajat. Karena kita nggak memproduksi lagi kalor. Orang yang udah mati itu, dia jadi dingin, suhunya makin turun. Suhu ruangan ini. Dapat logikanya tuh? Ya, oke. Saya berbohong secara akademis loh. Kan ilmu fisika bilang begitu. Jadi Anda bayangkan, saya mau terangin cara berpikir ekologis. Waktu ruangan ini turun suhunya, biasanya dalam kuliah-kuliah cuma 1-2 orang yang pergi ke toilet. Begitu suhunya turun, makin banyak peserta pergi ke toilet. Masuk akal nggak tuh? Yes. Masih lanjut ya logikanya. Jadi urinoir di situ, tempat penampungan air seni kita meluap. Karena cuma dirancang untuk 2 orang per square meter. Sekarang ada 4 orang per square meter karena suhu turun. Meluap. Pada saat yang sama, hujan di Bogor belum selesai. Maka jumlah debit yang masuk ke Ciliwung bertambah. Karena kencing kita di ruangan ini. I'm explaining the logics. Ingat, ini cara berpikir ekologis. Akibatnya air nyampe ke Laut Jawa. Pada saat yang sama, Eropa sekarang musim dinginnya
diperpanjang. Saya baru pulang dari Eropa. Yang harusnya suhunya udah 10-15 derajat, ternyata masih 4 derajat. Karena angin tuh. 2 hari kemudian suhunya naik tiba-tiba. Karena sifat suhu itu yang unpredictable. Maka air di kutub utara mulai mencair. Jadi pada saat yang sama air di kutub utara mulai mencair. Jumlah debit di permukaan dam Amsterdam tinggal 2,3 mikro. Masuk air dari Laut Jawa. Maka banjirlah di Amsterdam. Banjir itu menggenangi disertasi yang sedang diusulkan oleh teman tadi. Itu namanya logika ekologis. Jadi kenapa dia marah-marah? Karena kebodohan dia sendiri. Karena dia tepuk nyamuk itu, maka dia nggak jadi dokter akhirnya. Itu keterangan ekologisnya begitu. Sesuatu yang saya bypass dengan istilah butterfly effect. Saya tulis ya. Bilang juga apa nih? 2. Saya nggak tahu siapa yang tepuk nyamuk tadi. Oke, saya lanjut ya. Di dalam teori namanya butterfly effect. Butterfly bukan mentega yang terbang ya. Tapi efek sayap kupu-kupu. Artinya, kepak sayap kupu-kupu di hutan Amazon bisa menimbulkan badai di California. Tentu dengan prinsip-prinsip ceteris paribus. Bahwa hal-hal lain tidak berubah itu. Asap mobil presiden di jalan tol Jagorawi bisa membatalkan panen wortel di Cipanas. Yes. Itu namanya cara berpikir ekologis. Hal yang orang bilang bagaimana mungkin? Jadi saya mau coba terangkan sesuatu dengan cara berpikir yang lain. Karena kita mau masuk pada pengertian dasar ekologi. Maka kita mesti tahu dulu bagaimana ekologi itu bekerja. Habis itu dapat poinnya. Jadi butterfly effect ini yang menyebabkan semua perencanaan pembangunan yang mengabaikan potensi butterfly effect itu sekarang dipersoalkan di Uni Eropa. Oke, berapa nyamuk yang kamu tepuk tadi? Jadi sekali lagi, kalau kita nggak bongkar dulu cara berpikir, yang kita sebut ecological mode of thought itu, kita tetap berpikir seolah-olah lingkungan itu bisa kita perbaiki. Jumlah kerusakan yang dibuat manusia sudah melampaui jumlah kerusakan yang secara natural dibuat oleh alam. Gunung pasti meletus. Hutan pasti terbakar. Tapi itu cara alam untuk memulihkan dirinya. Nah, perbuatan yang menyebabkan kejahatan manusia telah melampaui, tanda petik, kejahatan alam, itu namanya antroposin. Nah, ini yang lagi dipersoalkan di dunia tuh, antroposinnya itu. Yang bisa dibuat kalkulasinya. Jadi kita bisa prediksi, dunia ini bakal kiamat enggak? Bakal kiamat kalau antroposin itu tidak dihentikan. Keangkuhan manusia yang tadi diterangkan oleh Pak Arief itu, melalui ekonomi, itu pasti menyebabkan kiamat. Bisa kita cegah nggak? Bisa aja, kita bisa cegah. Sama dulu
Robert Malthus bikin teori bahwa dunia pasti kiamat kalau jumlah penduduk bertambah secara eksponensial, sementara jumlah makanan bertambah secara deret tambah. Pasti. Jadi makanan nggak mungkin memenuhi lagi kebutuhan penduduk yang bertambah. Tapi kutukan atau dalil Malthus itu dibatalkan oleh teknologi. Ternyata nggak terjadi. Teknologi pangan itu bisa kita produce pangan lebih baik. Teknologi keluarga berencana bisa kita pakai untuk menghentikan produksi manusia. Itu yang kita sebut Malthusian paradox. Coba saya kasih ilustrasi kecil juga untuk kita uji. Tadi saya baca di media massa, ada seorang pria Belanda yang sekarang hendak diseret ke pengadilan negeri Belanda karena dia ternyata telah mendonasikan spermanya pada 500 rahim. Jadi dia sekarang punya 600 rahim. Jadi pria ini spermanya itu dia kirim kemana-mana sehingga dia punya 600 anak sekarang. Bayangkan, dia punya 600 anak. Sekarang dia diajukan pengadilan karena di Eropa ada ketentuan bahwa seorang donor sperma hanya boleh menyumbang pada 12 keluarga dan maksimal satu keluarga 2 anak. Jadi dia hanya boleh menyumbang 25 anak. Sekarang dia punya 600 anak. Mungkin dia bilang, ya nggak apa-apa kan, nggak akan ada kemiskinan. Kenapa? Karena Malthusian teori udah kita batalkan. Apa konsekuensinya? Orang bertanya, ya kenapa mesti? Apakah itu kejahatan? Bukankah dia menyumbang pada peradaban itu? Kalau Pak Jokowi bilang, itu justru bonus demografi. Tapi ada kalkulasi agama di situ. Atau bahkan kalkulasi ilmu pengetahuan. Bagaimana kalau 500 anak itu saling kawin karena nggak saling tahu? Itu kasus baru di dalam hukum lingkungan juga. Pengadilan memutuskan bagaimana tuh. Problem. Spermanya ada di Denmark, sperma yang lain ada di Tokyo, sperma yang terakhir mungkin ada di Cikampek. Dalam satu pertemuan, reuni misalnya, seorang anak yang pernah belajar di Tokyo 20 tahun yang lalu dan seorang anak yang pernah belajar di Unpad bertemu dalam reuni lalu saling jatuh cinta. Ternyata dia kakak beradik yang datang dari sperma yang sama, seorang lelaki Belanda. Jadi banyak hal etik yang akhirnya mesti kita bongkar perlahan-lahan. Dalilnya di situ. Saya lanjut sebelum kita bertengkar. Dari mana muncul ide bahwa lingkungan itu punya hak untuk datang ke pengadilan? Kita belum mau ulas bagaimana kalau ternyata lingkungan itu menuntut dia punya sistem pengadilan sendiri untuk mengadili manusia. Kan yang terjadi sekarang manusia mengadili manusia karena dia kerusakan lingkungan kan? Coba kita lihat sejarahnya dulu ya. Tahun-tahun 62 di Amerika, di negara bagian Ohio, di Columbus, ada satu peristiwa kecil yang kemudian jadi sumber orang untuk mempersoalkan etika lingkungan. Seorang perempuan profesor, dia profesor di bidang kimia, satu waktu dia bangun pagi dan dia temukan tidak ada kicau burung di taman-taman di kota Columbus itu.
Padahal itu adalah awal dari musim semi. Kenapa tidak ada kicau burung? Tidak ada tweeting, tidak ada tweet. Twitter belum ada pada waktu itu. Dia mulai curiga, ada apa? Kenapa tidak ada kicau burung? Padahal buah-buahan, bunga berkembang, apel, marble segala macam udah tumbuh di situ. Kok nggak ada burung datang ke situ? Ini kira-kira tahun 62, 63. Lalu dia ajak profesor temannya dia untuk riset. Mengapa tidak ada kicau burung di awal musim semi? Mereka temukan bahwa burung-burung itu makan buah yang sudah disemprot pestisida. Burung nggak tahu bahwa buah yang ranum dan bagus itu sebetulnya diselaputi oleh pestisida. Tewas burung-burung itu. Nama profesor itu adalah Rachel Carson. Dia kemudian menulis buku yang jadi pedoman awal untuk mempersoalkan environmental ethics. Judulnya The Silent Spring, musim semi yang sunyi itu. Anda baca buku itu sebagai inspirasi untuk tahu bahwa antroposin itu harusnya ada kode etik yang bisa dibaca oleh burung. Apel itu mesti ditaruh semacam tanda teknologi supaya burung tahu itu apel bagus tapi ada pestisida. Hak burung untuk tahu informasi yang ditempelkan manusia pada buah yang adalah hak si burung. Kita mungkin bingung, apa urusannya dengan burung itu makanannya adalah buah yang tadinya dia tahu itu tidak mengandung pestisida. Kalau dikasih pestisida, burung harus tahu bahwa itu pestisida. Dikasih barcode dong di situ. Konsekuensinya panjang. Lah burung nggak bisa baca barcode. Taruh teknologi pada burung sehingga burung tahu itu beracun. Kan teknologi berkembang kan? Saya mau terangkan ini untuk memperlihatkan bahwa ada jenis kecerdasan lain, bukan sekedar kecerdasan manusia tuh. Jadi arogansi kita itu mengabaikan kecerdasan dan kehidupan makhluk hidup lain. Dia mesti tahu burung itu. Jadi itu pentingnya kuliah malam ini karena kita diminta do think the unthinkable. Pikirkan yang tidak kita pikirkan. Kontroversinya jauh. Jadi kalau masuk kasus di pengadilan misalnya, pengadilan lingkungan, bukan sekedar apa istilahnya itu, kasus in bellonya, kasus yang sedang diperangkan itu, tetapi latarnya apa? Saya kasih lagi ilustrasi. Satu waktu saya mau kasih kuliah di Jember, maka saya mendarat di Banyuwangi. Di bandara saya ditahan oleh seseorang, ya bapak sebaya saya kira-kira. Dia tahan saya, Pak Rocky saya mau ngomong. Saya pikir intel. Ada apa Pak? Maka kita minggir sedikit ke arah toilet. Dia bilang begini, saya dari Sumatera, datang ke Jawa Timur, ke Jember, untuk membawa pulang satu dari dua anak saya yang kuliah di Jember. Jadi kenapa Pak? Maka dia mulai bercerita bahwa dia menyekolahkan anaknya ke Jember dan dia adalah petani sawit. Pada waktu itu Pak Jokowi bilang harga sawit akan stabil. Petani itu patuh pada janji presiden. Maka si petani lakukan perencanaan keluarga. Dia kirim dua anak itu. Tiba-tiba harga sawit jatuh mungkin tinggal 900 perak waktu itu. Dari 2.500, dari 4.000. Hancur perencanaan keluarga. Terpaksa bapak itu harus memutuskan satu harus dibawa pulang. Karena nggak bisa biaya lagi. Jadi Anda bayangkan janji pemerintah bisa menghancurkan perencanaan ekonomi keluarga. Lebih dari itu saya membayangkan berarti tadi malam bertengkar dia dengan istrinya untuk memutuskan anak yang mana yang mesti dibawa pulang.
psikologi keluarga terganggu oleh public policy yang tidak pernah membayangkan bahwa efek dari kebijakan itu menghasilkan kerusakan keluarga. Sekarang kalau anak yang satu yang dibawa pulang, teman-temannya akan tanya, Anda bodoh ya dibawa pulang? Anda narkoba ya dibawa pulang? Bapaknya nggak tahu bagaimana menjelaskan itu pada teman-teman kos anaknya di situ. Kalau sampai ke Sumatera, juga tetangga akan tanya, lo kok bawa pulang? DO. Jadi kecemasan keluarga tergantung pada konsistensi kebijakan negara. Kalau kita bilang itu kesalahan Pak Jokowi. Jokowi lagi yang salah. Lo memang begitu, karena kebijakan yang dibuat negara tidak mempersoalkan dampak mitigasi yang mesti dibuat. Kan mesti didaftar. Begitu harga sawit turun, negara bilang, kami stabilkan. Mereka yang kena dampak itu dimitigasi dari awal. Supaya bapak itu nggak cemas di depan WC Bandara Banyuwangi itu. Memikirkan apa yang mesti dia terangkan pada anaknya nanti. Tiba-tiba dibawa pulang yang satu kan. Apa yang diterangkan juga pada anaknya yang satu itu. Jadi Anda bayangkan, soal yang menyangkut lingkungan itu masuk sampai ke pembuluh darah psikologi di sebuah keluarga kecil. Apalagi kalau sekarang kita lihat kasus demi kasus tentang masyarakat adat yang disingkirkan oleh ekstraktif industri. Jadi kita bikin permenungan yang kita sebut ecological justice hari ini bukan semata-mata sebagai kasus, tapi sebagai problem peradaban. Problem peradaban. Karena arogansi antroposentrisme. Ini tadi saya kasih istilah antroposin. Sekarang istilah lain antroposentrisme. Ambisi yang berbasis bahwa manusia itu lebih unggul dari sebatang pohon. Manusia itu lebih unggul dari nyamuk. Nah, pemikiran ekologis, environmental ethics datang dari problem itu. Bisa nggak kita sebagai makhluk menyetarakan diri kita dengan pohon, dengan nyamuk, dengan burung? Itu pertanyaan etis tertinggi pada kita. Tapi kita bisa bilang, loh Tuhan menciptakan kita sebagai makhluk yang paling mampu berpikir rasional. Loh justru karena Anda mampu berpikir rasional, kenapa kebijakan Anda irasional? Jadi kita digugat sebagai makhluk yang arogan, sebagai the rational being. Nah sekarang kita lihat misalnya di pengadilan niaga dan kepailitan, kalau kasus semacam ini masuk, dispute antara mereka yang sama-sama menguasai lahan ekstraktif, siapa yang mau dipailitkan? Konteks ini mesti masuk di dalam cara berpikir hakim. Jadi hakim sekarang dituntut untuk do thing ecologically. Jadi sekali lagi, kalau kita lihat sejarah, kalau misalnya hutan di Kalimantan, satu Kalimantan terbakar. Buat kita itu masalah. Kenapa? Karena itu sumber oksigen bumi. Tapi bagi bumi, terbakarnya satu Kalimantan itu seperti kita satu korek api yang terbakar. Dari sudut pandang kedahsyatan kemampuan bumi untuk memulihkan dirinya itu. Ya tidak pulih dalam 20 tahun, tidak pulih dalam 2 abad, ya bisa pulih dalam 1 milenial. Bumi bisa memulihkan. Kalau kebakaran itu disebabkan oleh sebab-sebab alamnya. Tapi kalau dibakar manusia, digusur manusia hanya karena IKN, ambisi IKN. Bumi merasa, itu bukan kita yang bakar loh, itu manusia, maka kita mesti adili manusia tuh di situ. Anda tahu ada gurun Sahara di Afrika. Anda tahu ada hutan Amazon di Brasil. Apa hubungan antara gurun Sahara dan hutan Amazon?
Kenapa hutan Amazon itu subur? Justru karena ada gurun Sahara. Gurun Sahara itu memproduksi fosfor yang oleh angin diterbangkan mengikuti rotasi bumi, tiba di Amazon. Kan Afrika dengan Amerika Selatan kan paralel di satu garis lintang. Jadi angin diatur oleh alam untuk menerbangkan fosfor dari gurun Sahara tiba ke hutan Amazon, dan fosfor itu adalah pupuk paling bagus hutan Amazon. Jadi Anda lihat kemampuan alam untuk mengatur dirinya. Kita mungkin anggap ya itu bahaya tuh, gurun Afrika tuh nggak ada gunanya karena nggak ada pohon di situ. Dia nggak ada pohon, tapi dia membuat pohon di hutan Amazon tumbuh. Jadi jelas alam punya kemampuan untuk menghidupkan dirinya sendiri. Nah karena itu kalau manusia merusak alam, itu bukan karena sekedar keinginan si manusia, tapi karena ada manusia lain yang merusak manusia lain. Saya rumuskan dengan cara singkat ya. Eksploitasi manusia terhadap manusia menyebabkan eksploitasi manusia terhadap alam. Keangkuhan ekstraktif industri untuk menghasilkan keuntungan menyebabkan buruh itu harus merusak alam untuk cari kayu bakar. That's the logic. Jadi eksploitasi manusia terhadap manusia itulah yang menyebabkan eksploitasi manusia di bawah terhadap alam. Satu waktu saya naik gunung Sindoro. Di ketinggian kira-kira 2.500 ke arah 3.000, saya bertemu dengan ibu-ibu, mak-mak, nenek-nenek, udah bungkuk. Saya tanya, ibu ngapain? Saya cari kayu bakar, sampai ke ketinggian 2.500 itu. Karena yang di bawah nggak ada kayu bakar. Dia terpaksa, dia mesti nebang di situ, dia tinggalin 1 minggu, kering, dia balik lagi ambil itu. Kenapa begitu? Dia nggak bisa bayar LPG. Jadi dia merusak lingkungan karena dia tidak mampu untuk membayar LPG. Karena LPG dikuasai oleh kartel yang menaikkan harga sesuka-sukanya. Jadi kita lihat bagaimana paradoks itu bekerja. Jadi teman-teman, saya kasih pengantar itu dulu untuk membuka perspektif itu bahwa etika lingkungan itu jadi grammar baru di dunia untuk mempersoalkan banyak hal. Termasuk demokrasi, termasuk problem-problem antropologi. Jadi kuliah ini memungkinkan kita untuk bicara another kind of justice. Yaitu ecological justice. Yang buat sementara kita sering ya ecological justice juga environmental justice sama ya. Tapi sebetulnya kita bisa bicara lebih paradigmatik kalau kita pakai istilah ecological justice. Oke, itu pengantarnya. Saya kembalikan pada sahabat ekologi saya, Pak Arief. Teman-teman beri tepuk tangan. Menarik sekali Bapak Ibu sekalian apa yang disampaikan terkait mengenai tadi pertanyaan sederhana, do you speak environmental ethics ya. Kenapa ada kita berpikir ada hak pohon di situ, ada hak burung di situ, ada hak nyamuk bahkan di situ, ya. Ada hak rumput-rumput, ya ilalang-ilalang di pegunungan itu ternyata algoritmanya tadi ada dan bisa dijelaskan oleh Pak Rocky. Ya. Ada juga Pak Rocky itu kritikan karena kekuasaan itu dekat sekali dengan nilai-nilai patriarki. Jangan-jangan pembelaan terhadap lingkungan ini lebih baik kita sandarkan pada perempuan. Maka kemudian lahirlah ekofeminisme ini. Saya tahu ini diajarkan juga oleh Pak Rocky waktu di UI, itu satu. Lalu kemarin saya sempat kirimkan ke Pak Rocky itu sebulan yang lalu ya, atau kurang dari sebulan yang lalu, terkait mengenai demonstrasi ya, para demonstran yang menolak Green Belt di
Ontario Selatan, Kanada, 700 hektar itu mau dibikin pemukiman baru. Masyarakat civil society di sana menolak, bahkan menolaknya sampai ketika konsernya Avril Lavigne, ya, penyanyi rocker perempuan itu konser di Kanada itu bugil semua tuh perempuan-perempuan. Yang saya kirimkan tuh bugil ya sebetulnya, tapi yang ditangkap sama Pak Rocky itu isu lingkungan ya gitu ya. Jadi isu lingkungannya itu cuma 700 hektar yang mau dibikin pemukiman baru, itu menjadi isu yang luar biasa hebatnya di Eropa sana. Saya kemarin sempat juga ngobrol sama kawan di Oslo. Kenapa kok kalian itu, negara kalian itu yang sudah welfare itu begitu ngotot agar lingkungan, hutan, alam di wilayah negara-negara berkembang, utamanya di Asia, utamanya di negara kami, ya di Indonesia itu, agar kami jaga. Lalu kalian bikin kebijakan seolah-olah kita nggak bisa itu memproduksi ekonomi yang produksinya itu hasil dari deforestasi. Dan gitu. Bagaimana bisa? Dia menjawab begini, saya agak lama itu diskusi sama kawan dokter itu, jadi dia dokter filsafat. Ya karena kami belajar itu Pak Rocky dari masa lalu kami. Karena akibat itu kita nggak mau, ya berdasarkan tadi itu algoritma lingkungan tadi itu, kita nggak mau pasokan oksigen untuk kita itu yang disebut dengan blue carbon itu mengakibatkan kerusakan juga pada wilayah Eropa. Tapi kalian sudah sejahtera, sementara kami, negara kami masih terus membangun ekonomi. Nggak bisa itu kita mendapatkan kesejahteraan kalau nggak memanfaatkan lahan dan nggak memanfaatkan lingkungan. Enggak, kalian bisa welfare kata dia tanpa harus mengikuti jalan yang salah seperti kami gitu ya. Begitu loh. Kemudian dia bicaralah tentang teori-teorinya dalam bukunya Yuval Harari ya terkait mengenai sapiens. Sebetulnya kita udah sejahtera, nggak perlu harus industri, ya cukup saja lah menjadi pengumpul pemburu itu juga kalau dengan lingkungan yang ada juga hidup juga gitu. Tapi kalau mau mengikuti kita supaya mendapatkan teknologi hebat dan sebagainya itu, ya jalan kami juga salah. Akhirnya kami nggak memiliki hutan. Akhirnya kami cuma memanfaatkan hutan yang ada. Lalu gue bilang soal kompensasi bagaimana? Pandangan-pandangan yang seperti ini tentu perlu juga kita mendapatkan pandangan dari Pak Rocky, karena Pak Rocky juga saya baru tahu kemarin habis dari Warsawa, habis dari Polandia, lalu kemudian di Eropa juga memberikan ceramah tentang lingkungan, hak asasi manusia, dan beberapa halnya. Jadi Bapak Ibu sekalian, Pak Rocky ini di luar sana itu sering memberikan ceramah tentang environmental ethics. Selain dia juga memberikan kuliah tentang hak asasi manusia. Ya. In English, maka tadi ketika naik di atas tadi, bisa gak ceramah dalam in English, jadi jangan di Warsawa aja ketika ceramah dalam bahasa Inggris. Ya ngerti gak teman-teman saya bahasa Inggris? Saya bilang ngerti sih, kalau perlu untuk itu. Jadi Bapak Ibu sekalian, Pak Rocky ini sudah ratusan gunung yang dinaikinya. Ya, ratusan gunung yang sudah dinaiki, yang didakinya. Jadi Bapak Ibu sekalian, sebelum teman-teman mempersiapkan pertanyaannya, mungkin terkait mengenai apakah kita sandarkan saja itu perlindungan lingkungan itu pada perempuan. Silakan Bang Rocky. Oke, ini hal yang unik bahwa beban ekonomi itu pertama-tama jatuh di dapur. Tadi saya kasih ilustrasi. Si ibu itu akhirnya mesti cari kayu bakar supaya dia bisa memasak untuk bapaknya dan anak laki-lakinya. Karena dia menganggap ini tanggung jawab dia tuh. Ethics of care itu ada pada sifat perempuan. Ethics of right bercokol pada kepala lato-lato. Laki-laki tolol. Kan kebijakan publik kita itu adalah kebijakan yang patriarkis. Kebijakan yang dibuat pemerintah hari ini kebijakan yang patriarkis, berbasis pada kepentingan laki-laki itu. Saya kasih contoh BPJS misalnya tuh. BPJS itu adalah public policy, kebijakan publik hasil transaksi partai-partai di DPR dengan pemerintah. Kan itu kan? Dia bukan social policy karena tidak meminta pendapat dari ibu-ibu di dapur.
Padahal kebijakan yang sound, yang bagus itu sebagai public policy, dia harus berbasis pada social policy itu. Kalau seorang pencari breadwinner, pencari nafkah laki-laki masuk rumah sakit karena jantung atau karena obesitas, negara bilang saya jamin Anda sembuh karena Anda ASN, kami kasih BPJS. Benar, si laki-laki itu sembuh gratis. Begitu sampai rumah, istrinya bilang, ini tagihan karena saya ngutang di warung. Karena selama si laki-laki ini diasuh oleh negara, negara membiarkan istrinya tanpa subsidi. Jadi istrinya berutang. Ini yang saya sebut public policy, BPJS tidak berbasis pada social policy. Kan mestinya sementara si pencari nafkah ada di rumah sakit, maka keluarganya mesti dijamin oleh negara. Atau sebaliknya misalnya, istrinya yang di rumah sakit, bapaknya juga harus dijamin negara. Itu nggak ada di undang-undang itu. Jadi sekedar public policy tanpa social policy. Ethics of right ada, tapi ethics of care nggak ada. Itu dasarnya. Jadi apa yang menyebabkan soal itu? Karena tidak ada perspektif ekofeminisme di situ. Saya kasih banyak contoh soal itu. Satu waktu ada berita di Sumatera, ada bupati yang punya mobil BMW. Padahal jalan aspal di situ cuma 20 km. Ada yang punya Harley Davidson, Rubicon. Coba kita lihat konsekuensinya tuh. Mobil BMW dirancang untuk lari 200 km per jam. Jadi bagaimana nikmatnya dia punya BMW tapi tidak bisa memacu kecepatan mobil itu secara maksimal. Karena BMW dirancang untuk jalan di Autobahn di Jerman yang dibuat Hitler. Jalan gede yang memang Hitler bikin itu supaya pesawat-pesawat Nazi itu darurat bisa mendarat juga di jalan tol itu kan. Nah ini bupatinya, jalan yang aspal itu cuma 20 km, sekali gas sampai di ujung dia naik Gojek. Itu kan rasionalitasnya di mana berpikir semacam itu. Dia punya Harley Davidson, sementara di puskesmas itu banyak perempuan yang tidak bisa memperoleh antibiotik. Padahal dia ada infeksi dalam kandungan pada rahimnya tuh. Kalau kita lihat, apakah perempuan yang tewas di puskesmas itu disebabkan karena kelalaian dokter? Bukan. Karena uang yang seharusnya tiba untuk membeli antibiotik dipakai untuk membeli Pertamax Super. Untuk hobi. Harley Davidson. Jadi di situ kita bicara tentang rahim perempuan yang adalah sumber peradaban mengalami siksaan 2 kali. Pertama, sebagai perempuan dia dianggap sebagai nggak penting dalam buat kebijakan. Kedua, hak generasi yang sedang dia kandung tidak memperoleh suplai nutrisi dari kebijakan publik. Itu yang menyebabkan stunting di Indonesia itu prevalensinya sekarang 25%. Artinya 1 dari 4 anak yang lahir pasti nutrisinya kurang. Apalagi di daerah-daerah di mana ekstraktif industri luar biasa itu, keracunan mineral tambang. Jadi perempuan adalah korban paling rapuh di dalam rantai pikiran ekologis itu. Di dalam piramida sosiologi kita sebut bagian yang paling dieksploitasi oleh kapitalis adalah proletar. Nah perempuan itu adalah proletarnya proletariat. Yang paling paria di situ. Karena dia nggak mungkin bersuara. Karena dianggap suara perempuan itu tidak memungkinkan kebijakan politik diubah. Anda lihat talk show yang dibikin oleh semua stasiun TV, nggak ada suara perempuan di situ. Setiap kali saya masuk ILC, laki semua di situ. Dan semuanya lato-lato. Laki-laki tolol. Jadi kepekaan media pun nggak ada di situ.
Ini yang saya sebut bahwa kita juga harus menyimpulkan bahwa perhatian negara terhadap Ibu Pertiwi hanya ada di dalam lagu. Kulihat Ibu Pertiwi sedang. Tapi impactnya pada kebijakan nggak ada. Stunting itu adalah fungsi bahwa nutrisi ibu-ibu itu waktu dia hamil, dia kekurangan nutrisi. Padahal kita ingin ada kompetisi yang kita sebut bonus demografi. Bagaimana mungkin bayi itu lahir untuk berkompetisi dengan bayi di Singapura, Filipina atau Vietnam? Kalau dari awal hak bayi itu untuk dapat susu telur tidak dia peroleh karena susu telur itu dipakai buat beli Pertamax oleh pejabat-pejabat pemerintahan. Kan itu kritik kita terhadap kebijakan. Karena itu kita ingat kembali bahwa kita sebut bumi itu di dalam bahasa Yunani namanya Gaia. Gaia artinya rahim perempuan. Dan itu yang mengingatkan kita bahwa begitu banyak cerita di Indonesia tentang kemuliaan perempuan. Jadi soalnya ada di situ, teman-teman. Nanti kalau ada pertanyaan kita dalami keadaan itu. Nah itu yang menyebabkan tadi seringkali bahkan bukan cuma di Ontario atau di Kanada, di Prancis juga begitu. Isu lingkungan perempuan maju duluan. Di Indonesia juga begitu. Perempuan maju duluan. Bahkan buka bajunya, perlihatkan buah dadanya tuh berhadapan dengan laras senjata tuh. Karena ada semacam intrinsic value menganggap bahwa lingkungan itu saudara kembar dari setiap perempuan. Jadi dia membela lingkungan di dalam prinsip sisterhood. Kerusakan alam itu pertama kali kena ada pada perempuan. Kita lihat bagaimana perempuan itu membela Bukit Kapur di Kendeng yang digusur oleh Ganjar dan menyemen kakinya di depan istana. Nggak ada satupun orang istana turun ke situ untuk mengatakan bahwa ini ibu-ibu ini real yang dia lakukan itu. Protes terhadap hak dia untuk menyatu dengan alam. Air itu bagi perempuan itu nyawa kedua dia dan nyawa keluarganya. Jadi sekali lagi, soal-soal semacam itu membuat kita percaya bahwa yang disebut sebagai daya juang perempuan itu sebetulnya adalah suara bumi untuk diperlihatkan pada laki-laki. Kalian merusak rahim kalian sendiri. Nah, itu yang menyebabkan kita belajar tentang ekofeminisme dan menganggap bahwa gerakan perempuan itu adalah cara kita mempersoalkan kekuasaan. Bukan dari dalam tapi dari luar. Seorang feminis Amerika bilang begini, you cannot dismantle the master's house with your tools. The master's house will never dismantle by the master's tool. Istana raja tidak mungkin dibongkar melalui peralatan raja. Karena itu mesti ada peralatan dari luar. Namanya Audre Lorde, saya tulis ya supaya Anda bisa dapat cari referensi itu. Untuk menyemangati kita bicara tentang grammar baru di dunia, yaitu environmental ethics. Tadi saya pakai istilah tadi, The Silent Spring. Buku itu ditulis oleh Rachel Carson. Yang saya sebut tadi, ada paper kecil, judulnya The Master's Tool. Yang nulis namanya Audre Lorde. Audre Lorde ini seorang perempuan kulit hitam yang hidup di tengah-tengah masyarakat kulit putih Amerika. Jadi dia mengalami 5 minoritas. Pertama, dia berkulit hitam, hidup di dalam arogansi kulit putih. Kedua, dia perempuan, hidup di dalam arogansi patriarkis. Ketiga, dia Muslim, hidup di dalam masyarakat Kristen Amerika. Keempat, dia lesbian, hidup di dalam masyarakat heteroseksual. Jadi ini satu orang, di dalamnya ada 4 minoritas. Karena itu yang dia ucapkan betul-betul
membuat kita percaya bahwa memang ya, untuk mengubah itu nggak mungkin pakai peralatan raja, peralatan patriarkis, peralatan heterogenitas, peralatan maskulin, tapi dari peralatan luar. Anda cari papers ini supaya ada inspirasi dalam memutus perkara. Anda cari istilah butterfly effect supaya paham tentang logik dari ekologi itu. Anda lihat buku The Silent Spring supaya kita tahu sejarah dari mana dimulai problem lingkungan itu. Di Indonesia dalam 20 tahun terakhir ini diproduksi begitu banyak legal filosofi yang basisnya adalah hukum lingkungan. Walhi lakukan itu, Greenpeace lakukan itu, nanti kita bicara lain kali. Atau setelah ini. Tapi saya terangkan tadi sepotong tentang the thing called ecofeminism. Oke, Bapak Ibu sekalian. Nah, sekarang giliran teman-teman. Ini bisa sampai jam 12 malam loh kawan-kawan. Makanya saya minta untuk jaga stamina karena besok malam itu kelas inspirasinya Pak Gita Wirjawan. Setelah Pak Gita Wirjawan, kelas inspirasinya Pak Renal Kasali. Ya. Malam ini memang sebetulnya diperuntukkan untuk pada lingkungan ya, untuk diklat lingkungan. Kalau Pak Gita nanti dia akan bicaranya juga ada aspek niaga dan aspek PHI juga. Lalu Pak Renal nanti bicaranya juga bicara tentang ekonomi, niaga, ada juga aspek-aspek lingkungan di sana. Aspek lingkungan juga besok disinggung oleh Pak Gita Wirjawan. Bapak Ibu sekalian, ya, kini giliran teman-teman untuk silakan bertanya. Saya yang disebut-sebut tadi itu, buku-bukunya itu, saya memang melihatnya langsung. Di Sentul rumahnya bukunya banyak sekali, Pak Rocky itu. Di mobil bututnya Grand Vitara itu, bukunya juga banyak ku tengok itu. Ku tanya, udah lu baca semua ini bang buku ini katanya. Ya lu tanya aja, katanya begitu. Jadi memang dibacanya semua. Ya nanti kalau nggak ketemu melalui googling itu tuh yang dibilang papers itu tadi, nanti kita minta aja lah, dipotokopi aja. Pakai ilmu lama, tapi kita lagi-lagi gitu ya, berpikirnya nggak ekologi kalau fotokopi. Nah, harusnya minjem dibaca begitu ya, dan jangan dikembalikan. Oke, dari kelas niaga kepalitan silakan bertanya. Perempuan dulu. Ada Ibu Husnul, silakan Bu Husnul. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Saya bingung manggilnya di Bang atau Bung, karena tadi belum dijelaskan antara perbedaan dan Bang dan Bung. Mas aja lah, Mas. Yang juga boleh yang. Nanti suhu saya panas ke belakang susah kan? Oke. Jadi gini, tadi kan Bang Samsul Ari menyatakan kita harus cabik-cabik dulu pikirannya di malam ini. Cuman pada saat pembukaan Mas atau yang Rocky Gerung menyatakan bahwa dalam peradilan di Indonesia itu tidak ada perdebatan di pengadilan. Yes. Saya kan jadi tercabik-cabik juga pikirannya. Apa gunanya kita seluruh hakim ini melakukan putusan yang di dalamnya sebenarnya menurut saya ada perdebatan di situ. Tapi perdebatannya dalam bentuk tertulis. Karena memang kita sistemnya beda. Apakah akan dialihkan dari Eropa kontinental ke Anglo-Saxon? Saya pertanyaan begini. Jadi kaget saya kan, apa iya kita ini nggak punya perdebatan yang kita selama ini kita putuskan. Nah ini alasannya apa? Yang Rocky Gerung mengatakan itu. Satu lagi. Tentang ecological justice. Kan merupakan suatu teori. Ada butterfly, effect. Dan sebagai silent spring dan sebagainya, saya juga jadi wah bagus juga ini. Tapi suatu teori tidak ada artinya apa-apa kalau tidak bisa kita terapkan. Hakim di Indonesia menerapkan teori-teori yang bisa kita secara alur berpikir. Nah ini saya tadi tercabik-cabik juga dengan butterfly effect tadi. Air seni bisa buat banjir di Amsterdam. Ya kan? Arizona bisa ke Antartika tadi, ada fosfor tadi. Nah bagaimana ilmu-ilmu yang psychological justice itu, saya tuh tercabik-cabik juga pikiran saya. Bagaimana bisa diterapkan dalam hakim untuk mengadili di Indonesia ini kan kita harus berpikiran ecological justice. Supaya berhasillah kelas malam kita ini kan, seperti itu. Jadi apa parameter ecological justice bisa kita terapkan dalam ruang sidang di pengadilan di Indonesia. Terima kasih. Ya, satu dulu atau dua? Ya, Oke, saya mau jelasin soal Bung dan Bang itu. Gini, Bang Rocky. Bung itu dulu sejarahnya, mungkin Bang Rocky juga nggak tahu.
Bung itu dulu panggilan yang diberikan oleh kepada Soekarno pada waktu dia dibuang di Bengkulu. Orang Bengkulu memanggil penghormatan laki-laki tua di situ, ya laki-laki itu dengan panggilan Bung. Bung itu sebetulnya Bang. Sama seperti Dang. Itu panggilan-panggilan yang ada di daerah khususnya Bengkulu, Lampung, Sumatera Selatan. Bung itu adalah panggilan kakak laki-laki. Sama seperti Bang. Jadi di Lampung itu masih ada orang yang manggilnya Bung. Tapi Bung itu sebetulnya penghormatan panggilan untuk laki-laki. Lalu karena dianggap waktu itu panggilan itu egaliter rasanya. Jadi Bung semua, ada Bung Hamka, ada Bung Sahrir, ada semuanya itu. Jadi kira-kira seperti itu. Jadi Bung itu adalah sama seperti Mas gitu ya. Sama seperti Daeng, sama seperti Puang ya, panggilan-panggilan penghormatan. Jadi kalau kita manggil Bung itu sebetulnya penghormatan. Ya, meskipun belakangan kemudian itu dianggap panggilan egaliter. Beliau yang paling senang betul kalau egaliter, panggil nama aja nggak apa-apa. Ada beberapa kawan saya tuh yang lebih muda gitu, manggil Bang Rocky ini Rocky gitu aja. Saya nggak kuat lah karena saya belajar pada tradisi ya meskipun dibilang katanya itu apa namanya itu feodalism, tapi ya nggak sanggup juga. Beliau ini umurnya 64 ya kan, jauh sekali gitu. Oke, satu pertanyaan lagi dari, aduh lupa. Oke, silakan. Iya, selamat malam. Saya panggil Bapak. Kalau diperkenankan saya panggil Prof. Ya. Jadi gini, tadi saya mau bertanya yang ditanyakan oleh Ibu Husnul tapi tidak jadi. Karena ini membahas tentang ecological ethic dan ecological justice, tadi sedikit menyinggung tentang niaga. Ya. Jadi pertama tanggapan Pak ya. Saya orang Timor, bapak saya, ibu saya orang Jawa, Pekalongan. Jadi saya banyak menyerap budaya dan culture dari dua daerah tersebut. Nah, itu pertama. Sehingga itu kemudian menentukan dan mempengaruhi bagaimana cara saya berpikir ketika saya menjadi seorang hakim, itu terbawa. Dan karena kita ini adalah hakim Nusantara, tentu cara berpikir kita, ilmunya sama pengetahuannya, tetapi instrumental kerohaniannya atau kerohaniannya itu sedikit bervariasi. Itu yang pertama. Yang kedua, pertanyaan Pak ya. Kami hakim itu diajarkan untuk berpikir secara kritis dan logis. Tetapi ketika menyampaikan, kami harus diam. Jadi kami adalah korps yang diam. Ya, silent corps, dan kemudian kami tuangkan dalam putusan. Nah, kalau yang disampaikan dibandingkan dengan misalnya dengan gaya Anglo-Saxon ya, mereka juga ada yang namanya cross examination. Mungkin debatingnya di situ. Kalau di kami ya sesi tanya jawab, diberikan kesempatan saksi dari pihak penuntut umum kalau itu dalam pidana, dan kemudian dari terdakwa kalau ada. Dan masing-masing kalau dalam perdata ya para kuasa hukum atau prinsipalnya diberikan masing-masing untuk membuktikan. Di situ ada sesi debatnya, ada sesi keberatan. Sebenarnya hanya bahasa gaya atau naming saja. Nah, kemudian gini, saya beberapa kali menonton Bapak ya, cara berpikir Bapak. Yang saya mau tanyakan begini Pak, apa sih perbedaan antara argumen cacat, penalaran cacat, dan siasat cacat? Karena kita hakim ini Pak, seringkali sesuatu yang sederhana kita rumitkan, dan sesuatu yang rumit kita sederhanakan. Nah, ini yang saya takutkan, karena ini juga terungkap di sini. Begini, niaga itu, saya bawa niaga ya Pak ya. Jadi hakikat niaga itu, pembuktiannya itu harus sederhana. Jatuh tempo dapat ditagih. Nah, itu kan sebenarnya sesuatu atau spektrum yang baru. Dan itu berbeda dengan gugatan sederhana. Ya. Nah, kapan orang atau pada titik mana seseorang
supaya tidak jatuh dalam lereng licin atau reduction ad absurdum, karena Bapak tadi bandingkan antara seorang mahasiswa yang tepuk nyamuk mati kemudian banjir di Belanda, itu awalnya meragukan tapi kemudian kok awalnya tidak meragukan tapi kemudian jadi meragukan atau sebaliknya. Lalu ketemu pada titik di mana orang berpikir menyamaratakan semuanya, atau mungkin ad dicto simpliciter et dictum sequendum quid. Jadi antara orang yang berlogika menyamakan rata, ambil contoh, karena perempuan itu boleh ditato, maka dia juga mempunyai hak untuk diaborsi. Dengan pemikiran ya lereng licin. Jadi semua itu rumit, tapi kita sederhanakan supaya kita tidak lagi terlalu bertele-tele dengan, kalau di dalam niaga, insolvency test. Jadi cukup presumption of insolvent. Ya, ya. Saya pikir seperti itu. Jadi terima kasih. Ini masuk Pak, masuk dalam niaga. Ini masuk, ini buat, karena kita borderless. Cara berpikir kita, niaga ini, ya. Jangan, saya dapat 50 Pak, cross border. Iya, saya dapat 50, nggak apa-apa. Ya, nggak masalah. Jadi seperti itu Pak. Jadi ini tataran pada grand teori atau meta teori. Saya minta petunjuk dari Prof. Terima kasih. Oke. Saya lupa, rupanya ada di sini untuk berdiri, jadi bisa dapat fotonya bagus ya, harusnya maju di sini. Jadi, makasih teman-teman, nanti langsung dijawab ya, Bang Rocky ya. Bu Husnul tadi tanya, dia ngerasa tercabik-cabik juga, karena tadi sempat digoda, ya. Biasa kalau Pak Rocky itu kalau membuat ceramah pertama itu ya, memberikan metafor, lalu kemudian memprovokasi, membuat seolah-olah itu. Jadi ada hal yang sifat-sifatnya yang metafor, ada sifat-sifatnya ini, tapi Bu Husnul tadi bicaranya soal teknisnya. Enggak lah, putusan kita tuh di dalam itu perdebatan kok gitu kan. Meskipun caranya beda, kalau di luar negeri kan kayak seperti bantah-bantahan, tapi di itu kan ada saksi, ada segala macam itu. Sementara kalau Ervan Langgeng Kasih, namanya keren ya, romantis namanya. Jadi namanya Ervan Langgeng Kasih itu bertanya kayaknya hal-hal yang sifatnya filosofis ya. Ada logical fallacies juga, teori-teori tentang itu. Silakan Bang Rocky. Oke, Bu Husnul. Saya mesti cari kalimat supaya berhenti di kalimat itu aja ya ntar. Saya tidak akan minta maaf kalau saya mencabik-cabik akal pikiran ibu. Saya akan minta maaf kalau saya mencabik-cabik hati ibu. Oke, jadi itu poinnya tuh, bahwa memang Bu Husnul protes, ada perdebatan, ini pasti ada perdebatan. Tapi yang saya ucapkan adalah deskriptifnya, bukan preskriptifnya. Deskriptifnya tidak ada perdebatan, karena jadi rahasia umum, lawyer antar lawyer bisa selesaikan kok. Jadi yang saya bicarakan yang terjadi, bukan yang seharusnya berlangsung. Ya saya percaya bahwa di antara panel hakim juga berdebat gitu sama. Ya di Mahkamah Konstitusi juga begitu. Tapi kita tahu ujungnya kayak itu transaksi tanpa legal reasoning gitu sebetulnya kan. Oke. Itu poin awalnya. Tapi saya nggak bantah bahwa tentu pada beberapa kasus yang khusus kita tahu kualitas hakimnya itu justru memprovokasi perdebatan. Entah itu melalui tulisan, duplik, replik, segala macam. Tetapi asumsi orang sekarang, dan itu yang membatalkan keinginan kita untuk menghasilkan justice. Under table transaction itu mendahului keputusan hakim yang di atas meja justru. Ini yang disebut sebagai Machiavellian paradox. Machiavelli dianggap mempromosikan
end justifies mean. Apa namanya? Tujuan menghalalkan cara. Padahal sebetulnya Machiavelli tidak begitu etikanya. Machiavelli membocorkan apa yang terjadi di istana Pangeran Florence, yaitu transaksinya. Jadi Machiavelli membocorkan sebetulnya supaya jangan lakukan seperti itu. Itu dalilnya. Oke. Dapat ya, Bu? Ya memang secara normatif saya juga nggak setuju. Tetapi secara deskriptif itu yang terjadi di dalam banyak kasus. Ya pengadilan niaga kan ada prinsip apa namanya? A pact must be served if and only if the thing yang di assuming di situ masih stand still. Pacta sunt servanda dengan persyaratan rebus sixtandibus. Bukankah itu dalilnya? Nah sekarang rebusnya itu udah berubah. Jadi faktanya juga sebetulnya jangan dipakai lagi. Tetapi rebusnya tidak lagi sixtandibus, tidak lagi stand still. Karena tadi transaksi di bawah meja. Kan itu semua kasus di koran yang dibuka soal itu tuh. Tapi saya tidak membatalkan bahwa prinsip a pact must be served adalah hal yang dipegang di dalam pengadilan perdata tuh. Kan dalam pengadilan perdata orang yang boleh berbohong kan, nggak apa-apa dong. Nggak ada konsekuensi pidana di situ orang berbohong di perdata. Yang penting tadi selesai masalahnya itu, selesai di situ. Nah sekarang soal yang kedua tadi, soal apa namanya tadi? Itu sistem hukumnya memang begitu, tapi kan kita bisa milih sistem hukum kan. Dalam pengadilan perdata apa bisa kan sekarang kita dispute di sini, tapi kita minta hakim Singapura yang putusin di sana, itu nggak ada soal. Tapi yang menarik dari Pak siapa tadi yang namanya bagus tadi? Ervan Langgeng Kasih. Yang mempersoalkan apa tadi? Ervan. Ya, Ervan Langgeng Kasih. Pak Ervan mempersoalkan logical fallacies. Gila, ya, apa cacat fallacies? Ya, oke, dalam konteks itu. Oke. Oke, sebaliknya sebut aja memang siasat untuk menyesatkan. Karena kalau saya bersiasat menyesatkan, Anda nggak usah khawatir, karena Anda akan tersesat di jalan yang benar. Saya terangkan pelan-pelan ya. Saya memakai istilah dungu untuk mengganti istilah-istilah bahasa Latin yang panjang itu. Yang kita sebut logical fallacies. Jadi dungu itu bukan orangnya, tetapi jalan pikirannya. Tapi orang selalu menganggap, kalau saya bilang presiden dungu, nggak mungkin presiden dungu. Presiden itu lembaga, maka yang dungu pasti kebijakannya kan. Lain kalau saya bilang Jokowi dungu, itu saya menghina dia tuh sebagai persona tadi. Tapi sebagai pejabat publik, kedunguan itu gagal nalarnya ada di dalam kebijakannya tadi. Saya sebut kebijakan Presiden Jokowi tentang IKN itu dungu. Karena apa? Karena dia tempatkan AMDAL itu di belakang, padahal AMDAL mesti di depan, kan dungu namanya kan. Memang orang marah, tapi saya jujur katakan, ya salah apa namanya, sekuensisnya salah. Itu soalnya. Jadi saya nggak ada masalah dengan Pak Jokowi itu sebagai persona itu. Yang bermasalah adalah soal Anaknya juga datang kan? Anaknya datang ke tempat saya, justru minta dikritikan. Saya bilang, oke, Gibran datang ke tempat saya. Saya kasih contoh yang lebih mutakhir ya. Bagaimana penipuan-penipuan itu dilangsungkan. Kemarin ada Hannover Fair di Hannover. Jerman. Di Jerman itu. Saya tahu isu yang ada di situ. Indonesia dapat space yang besar banget, 400 meter di situ. Mau diisi apa itu? Karena itu fair, pameran tentang teknologi lingkungan, teknologi yang terbarukan segala macam. Sementara kita nggak ada poin itu, bahkan terakhir di konferensi Warwick ya, yang terakhir di Inggris itu, kita justru
tidak bisa comply dengan tuntutan bahwa 2030 kita mesti zero emission. Kita tunda lagi 2060 sekali. Oke, dalilnya ada di situ. Tapi yang terjadi di Hannover Fair, Presiden Jokowi datang ke situ untuk menyaksikan ada kontrak baru di bidang energi, green economy, antara perusahaan Indonesia dengan perusahaan Eropa. Presiden lihat, tanda tangan kontrak di situ. Sekarang dalam konteks tadi, apa benar itu kontrak yang real time? Saya tahu dan saya curiga. Kontrak itu 2 tahun lalu udah dibikin. Tapi demi pencitraan beberapa menteri, seolah itu kontrak baru. Untuk apa? Untuk pamer bahwa Indonesia sudah berhasil tanda tangan kontrak dengan perusahaan Eropa. Itu bohong. Kalau kita periksa lebih lanjut, yang kontrak siapa? Perusahaan Indonesia dengan perusahaan Indonesia. Lalu devisanya dari mana dapat kalau Indonesia rupiah dengan rupiah yang ditransaksikan kan? Tapi nanti di headline ada MOU baru, ada kontrak baru. Ditipu. Penipuan-penipuan itu disaksikan di tengah-tengah publik internasional lagi sorot Indonesia. Kan konyol kan? Kalau datang ke Indonesia misalnya diperadilankan di peradilan niaga, ya memang ada tanda tangan pada tanggal itu. Tapi itu tanda tangan hanya untuk demi headline bahwa negara berhasil untuk bikin kontrak G2G dengan negara lain. Ya buat kepentingan perdata nggak ada urusan itu, biar aja kontraknya saya backdate-nya dibuat kan nggak ada problem di situ. Tapi secara etis itu menyebabkan kita kehilangan kepercayaan investor untuk masuk ke Indonesia. Itu yang terjadi. Dan itu yang akhirnya terbukti bahwa kita lihat misalnya dalil Pak Bahlil, ada 1.200 triliun yang nunggu untuk investasi itu. Pada saat yang sama BPS bilang ada 1 juta lapangan kerja yang tidak tercipta. Bagaimana ada dalil itu kita pakai dalam konteks untuk pengadilan niaga misalnya? Yang mana yang kita percaya? Keterangan Pak Bahlil sebagai BKPM atau keterangan BPS yang mengatakan PHK 1 juta setiap tahun yang lalu tuh. Kalau ada investasi masuk mestinya nggak ada PHK kan. Nah itu konteks yang saya bilang tadi bahwa Pacta sunt servanda tetapi rebus sic stantibusnya tidak lagi stand still. Perjanjian-perjanjian yang mengandaikan adanya pact must be served itu hilang. Jadi di situ saya anggap bahwa ada legal reasoning yang gagal dipahami oleh lawyernya misalnya. Kalau lawyernya berdebat di sini kan dia nggak tahu bahwa yang dia perdebatkan adalah sesuatu yang fake di Hannover. Nah itu pentingnya info tambahan itu diperlukan. Jadi saya percaya bahwa di pengadilan pasti yang dibuka adalah fakta. Tetapi fakta itu sebetulnya sekuensisnya adalah pemalsuan dari awal. Nah itu membutuhkan kecerdikan dan siasat untuk menemukan di mana persembunyian faktual dari dispute itu kira-kira. Itu panggil. Oke. Ya, pertanyaan-pertanyaan filsafat, jawaban-jawabannya filsafat masih agak ngawang-ngawang. Nanti dibikin konkret aja sama teman-teman pertanyaannya. Ini sebetulnya kuliah inspirasinya untuk, tadinya ini kuliah biasa untuk lingkungan hidup. Tapi sudah tarik aja kuliah inspiratif ya, semuanya muncul. Tapi karena di sebelah kanan saya ini niaga, biar mereka dulu ya yang bertanya. Ya gitu kira-kira ya. Ini belum selesai nih, masih jam 9. Cuma saya mau bilang begini, kawan-kawan, Pak Rocky ini, Bung Rocky ini, Bang Rocky ini, saya waktu mengundang-undang pertama itu juga saya agak takut-takut itu. Saya perhatikan udah dari awal dulu, beliau ini kawan dari kawan, saya zaman mahasiswa dulu, ya. Jadi saya bahaya nggak ya? Tapi saya perhatiin berapa kali-kali dia kritik keras begitu, kok nggak sentuh-sentuh juga ya? Sempat dilaporin ya, selesai begitu aja. Ya. Selidik punya selidik ya, kawannya banyak, Bu Mega kawannya kan, gitu kan. Besok mau ketemu sama Pak Luhut, lagi dipanggil sama Pak Luhut ya. Lalu Pak Mahfud juga pening gua kalau Rocky nggak kasih kritik gitu kan. Nanti maksudnya ya mungkin nggak ada perdebatan juga di area politik, di headline dan sebagainya itu. Dan hari-hari ini juga setiap hari, sehari 3 kali
Sehingga susah dia ngomong di FNN ya kan, dengan Bang Hersubeno itu juga senior saya di Fakultas Hukum Unila ya. Nah jadi teman-teman jangan terjebak Bang Rocky ini urusan kritik-kritik itu aja gitu ya. Enggak. Jadi meskipun dia ngeritik begitu bukan berarti kita bukan bagian dari makarnya dia. Jadi saya pastikan kita bukan bagian dari makarnya Bang Rocky ya. Itu catat itu direkam itu ya. Kita cuma mau untuk menyerap asupan gizi pengetahuan alternatif dari cara berpikirnya dia. Oke, Bang Dedi Wijayanto. Silakan di sini biar fotonya bagus atau di situ. Dia nggak belot, dia pindah koalisi. Ya, pindah koalisi dia. Mereka, Bang Rocky, mereka ini udah pening dengan kuliah cross border insolvensi gitu. Udah dari hari pertama, apa itu barang cross border insolvensi ini? Pala mereka pening gitu. Cross border. Tes 1, 2, 3. Ya silakan. Oke. Pak Dedi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam dan Pro Natura. Di sini karena materinya adalah lingkungan, terus terang aja saya berdiri di sini nih. Yang terhormat Bapak Kapus Diklat, terima kasih atas Ini waktunya Pak Dedi mempersilahkan. ini adalah aktivis lingkungan hidup. Dia waktu mahasiswa adalah salah satu aktivis lingkungan di kampusnya. Jadi dia mau ngomong soal lingkungan. Di mana di? Di Unila juga. Oke. Anak buahnya Hersubeno juga ini. Mungkin Anak buah Bang Beno. kalau yang lain manggil Bung Rocky atau Bang Rocky, mungkin saya di sini akan manggil senior karena satu passion, satu frekuensi mungkin kita di sini kan. Dan untuk itu Pak Kapus di sini jangan dikira saya akan mau bertanya karena di sini saya mau dipoto. Makanya saya berdiri di sini. Dan untuk bicara saya tidak akan mengatasnamakan niaga. Walaupun kami ada materi ke-6 yaitu materi cross border, lintas batas, itu nggak akan saya gunakan. Saya di sini akan mengatasnamakan saya sebagai pemerhati peserta pelatihan lingkungan. Biar agar saya kelihatan agak perhatian. Jadi kurang lebih seperti itu. Saya agak tertarik oleh Pak Rocky Gerung. Saya juga meminta difoto saya tertarik di sini. dengan Pak Rocky Gerung waktu mengatakan bahwa tadi abang kita tadi menyatakan ada hak gugat lingkungan rekan-rekan di sini ya. Hak gugat lingkungan, perhatikan untuk rekan-rekan dari militer, kita satu warna hijau, Pro Natura itu hijau, rekan-rekan militer. Jadi hak gugat lingkungan, coba kita bayangkan rekan-rekan, apabila lingkungan itu akan menggugat, hampir semua yang ada di sini akan kena gugat. Karena apa? Kita harus sadari bahwa kita ini pasti akan mencemari lingkungan. Coba kalau kita bayangkan nanti seandainya Bang Rocky bisa menyusun suatu aturan, suatu etik, apabila nanti kita baku mutu lingkungan itu harus nol, harus zero. Dan setiap orang ini ketika dia hidup, selama dia hidup itu harus zero. Biar nggak mencemari lingkungan. Artinya seperti lingkungan itu self healing dia sendiri. Jadi sebenarnya dari leluhur kita itu sudah memberikan kebiasaan-kebiasaan baik rekan-rekan. Contohnya di sebagian wilayah kita itu ada ketika orang itu menikah, dia akan menanam. Itu untuk anak cucunya nanti. Salah satunya kan seperti itu. Cobalah. Kan seperti itu. Ada baku mutu lingkungan yang harus setiap orang ini ketika dari dia lahir sampai mati harus zero. Itulah cita-cita kita, senior Rocky. Sebagai Jadi Mana yang mau foto? memang masih banyak sebenarnya. Dekat-dekat biar foto. Oh, Dekat. foto. Nah, akhirnya dapat juga. Terima kasih Pak Kapus. Akhirnya dapat juga saya foto dengan Bang Rocky. Ya sudah. Ya oke, poinnya apa Bang Dedi? Poinnya sebenarnya itu salah satunya. Enggak ada poinnya, yang penting gua dapat foto. Poinnya masalah etik. Kalau penegakan hukum agak sulit. Karena apa? Kebenaran itu ada di kekuatan dan di kekuasaan.
Kita di IPO kita, di CPO kita di embargo karena apa? Kekuatan dan kekuasaan itu sendiri. Kemudian di dalam kebijakan lingkungan kita, tahu sendiri Jagawana itu cuma 6 orang jagain ribuan meter, itu nggak bisa nggak bakal mungkin. Itu di polisi lagi. Kemudian juga ada beberapa orang yang cuma bisa menikmati alam itu sendiri dan itu seharusnya setiap orang itu harus dibagi rata. Itu banyak. Artinya kita mau penegakan ini lewat etik. Seperti yang saya katakan tadi, kalau kita cuma bisa mendorong lewat etik, kalau lewat aturan itu sudah banyak dimanipulasi, kurang lebih seperti itu. Oke, terima kasih. Beri tepuk tangan buat Pak Deddy. Ya, karena bukan saja bertanya, ya, tapi juga menjadi advocatus diaboli, jadi devil's advocate untuk lingkungan hidup yang bersih ya. Lalu kemudian memberi kuliah juga, maka akan ada bonus buat Bang Deddy. Bonusnya nanti di September Oktober ikut sama kami berdua ke Himalayan tapi bayar sendiri. Dijawab Bang. Oke. Ya pada akhirnya kalimat terakhir Anda yang jadi kunci itu, bahwa power itu bisa membatalkan justice. Sebetulnya. Saya kasih ilustrasi aja supaya kita ada hal yang konkret sebelum kita bermain-main dengan legal reasoning yang tingkatnya epistemologis itu. Kira-kira 3 bulan lalu saya naik ke Gunung Gede itu, ke Surya Kencana dari Gunung Putri. Saya ditahan di situ oleh teman-teman yang mengadukan satu peristiwa. Itu kalau kita naik ke arah Surya Kencana kan ada kebun-kebun kentang, wortel segala macam. Suatu hari ada orang mulai patok itu, tanam garis. Lalu rakyat di situ merasa ada apa itu? Kenapa dipatok? Ternyata 2 minggu kemudian ditaruh gede-gede pelang di situ. Ini adalah proyek strategis panas bumi presiden. Jadi ada panas bumi di perut gunung gede yang mau dieksplorasi itu, dikasih patok itu. Saya tanya, patok itu disepakati oleh warga enggak? Enggak. Patok aja gitu. Yang menarik adalah kepala desanya, anak SD, saya lulusan SD situ, dia bilang begini ke saya. Kalau saya foto patok itu dengan orang yang lagi patok, kena undang-undang ITE apa enggak, Pak? Anda bayangkan. Undang-undang ITE jadi momok sampai ke desa yang hidupnya cuma bertani itu. Hal yang dia nggak tahu undang-undang ITE itu apa? Yang dia tahu bahwa undang-undang ITE itu ada pemenjaraan. Hanya itu yang masuk di kepalanya. Buat bikin foto aja dia takut. Saya tanya, kenapa takut? Nanti dipersoalkan bahwa saya memotret seseorang yang lagi bikin patok. Saya bilang kalau dari belakang kan nggak ketahuan. Ya, tapi kan di situ ada tulisan ini adalah proyek strategis presiden. Kata presiden dan strategis itu udah menakutkan warga. Jadi bayangkan hegemoni kekuasaan itu membatalkan keakraban kita sebagai warga negara. Undang-undang lingkungan selalu datang dengan prinsip yang disebut sebagai meaningful involvement, meaningful participation. Ini meaningfulnya di mana kalau tiba-tiba rakyat tinggal lihat itu negara hadir untuk apa? Untuk menakut-nakuti. Jadi negara nggak paham environmental ethics sebetulnya. Olahan itu diolah oleh tangan manusia dan tangan itu memberi nilai pada tanah yang dia olah. Itu dasar pertama dari pemilikan. Saya mengolah tanah itu, maka lama-lama tanah itu menjadi investasi saya karena saya kasih labor saya pada tanah itu. Kan itu diajarkan oleh filsafat hukum John Locke. Anda boleh ambil dari tanah itu, tapi Anda harus tinggalkan jumlah yang sama dengan yang Anda ambil buat orang lain. Lockean proviso dalam filsafat hukum. Kan itu dalil. Tapi kalau dia masuk di dalam
pengadilan akan dianggap ya memang Anda bersalah karena memotret orang di situ. Apalagi kalau dia kasih tali misalnya, tali rafia 2 meter, jangan masuk lahan saya, pintunya hanya dari bambu. Akan ada yang perkarakan rakyat ini, dia menghalang-halangi proyek strategis negara. Padahal dia cuma kasih tanda tali kecil di situ. Tetapi itu akan jadi problem, akan dipidana akhirnya kan. Jadi konteks dari persoalan itu dibatalkan oleh arogansi kekuasaan tadi. Banyak kasus di situ saya lihat. Di seluruh Indonesia begitu kasusnya tuh. Nah ini yang saya ingin, hakim mengerti bahwa dia bukan sekedar petugas undang-undang, tapi petugas etis tentang justice itu. Nah dalilkan di situ bahwa tanah itu satu nafas dengan keringat, satu basah keringat petani itu tanahnya, uap yang keluar dari tanah satu nafas dengan petani itu. Lalu itu diabaikan sebetulnya. Apalagi kalau kita bicara tentang hak masyarakat adat. Jadi sekali lagi memang harus ada radical break untuk paham ecological mode of thought, environmental ethics. Nah kasus-kasus ini yang bertebaran di Indonesia itu dipantau oleh Eropa. Dan akhirnya jatuhlah penalti bahwa seluruh bisnis yang berbasis pada kerusakan lingkungan tidak akan dihidupkan oleh investasi asing. Ya mungkin masih bisa nego negara, tapi kita udah ditegur secara etis, malu kita kan. Negara yang katanya, namanya apa? Ibu pertiwi, tanah air. Tapi yang terjadi adalah eksploitasi yang menghasilkan kemelaratan dan ketakutan bahkan itu. Jadi itu kira-kira yang saya hanya mau terangkan itu. Ya, saya bukan praktisi di bidang itu, tetapi dalil-dalil dasar untuk menjadi praktisi itu yang saya ingin bebankan pada teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu dong, Bang, minum dulu. Ada kopinya dan sebagainya. Teman-teman, masih jam 9. Kemarin kelasnya JE untuk hakim-hakim 2 sampai dengan 3 tahun kemarin, sampai jam setengah 12 ya Bang ya. Jadi masih ada waktu. Kelihatannya beliau juga sehat. Kemarin padahal capek karena baru selesai dari ILC waktu itu ya Bang ya. Kalau ini nggak dari mana-mana. Dia bilang tadi baru dari pacaran. Jadi masih bisa lah sampai jam 1 malam itu kalau kawan-kawan memang siap, tapi besok hati-hati untuk kuliah dan kuis-kuisnya untuk niaga ya. Sebelum nanti balik lagi porsi untuk niaga, bertanya saya ke yang punya pelatihan dulu, lingkungan hidup. Ya, untuk bertanya ya, sekali lagi dicernanya perlahan-lahan gitu ya. Jangan tercabik-cabik hatinya. Ya namanya juga Pak Rocky kan suka provokasi begitu. Dan tercabik ya dinikmatin aja beliau. Mungkin selama ini kita nikmatinnya cuma di televisi. Ternyata di sini ya asik juga. Oh ya, saya lupa. Kemarin pada waktu saya mengajak Pak Rocky untuk ikutan nanam pohon di wilayah tempat saya, di proyek saya di Lampung sana, beliau nggak bisa hadir karena dia hadir untuk memberikan ceramah lingkungan untuk dokter-dokter mountaineering. Rupanya ada dokter-dokter mountaineering. Jadi saya terinspirasi juga. Kalian boleh bergabung, nanti kita akan bikin hakim-hakim mountaineering. Ya. Hakim-hakim yang suka jalan ke gunung, ya, sehingga kemudian kita betul-betul paham tentang environmental ethics dan environmental justice. Jadi environmental justice itu nanti dibantu ditegakkan oleh hakimnya. Silahkan Pak Iqbal yang bertanya. Atau ada perempuan dulu? Oh ya perempuan aja dulu, belakangan aja lah Pak Iqbal lah ya. Perempuan dulu karena ekofeminisme itu dulu yang ngangkat nanti ini. Silakan Bu. Di sini Bu biar fotonya bagus. Atau di sini. Silakan Bu. Oh, durasi Bu. Jadi kalau menyangkut tentang yang namanya Spring Silent atau nama saya Anita dari Pengadilan Negeri Tondano. Oke. Satu kampung. Jadi kalau saya
langsung saja Pak. Jadi kalau mengenai tentang Spring Silent atau yang menyangkut tentang revolusi hijau, di sini bagaimana suatu negara akan membuat suatu hal yang besar yang pada akhirnya menjadi ancaman. Kalau menurut saya ambil petiknya seperti itu. Dan dikaitkan dengan bagaimana revolusi hijau akhirnya mereka sadari untuk jadi ancaman yang pada akhirnya mereka kembali lagi ke pro natura. Jadi di sini dikaitkan dengan gugup saya. Jadi dikaitkan dengan keadaan yang ada di Indonesia, di Indonesia bahwa banyak para hakim yang telah mengeluarkan putusan-putusan yang terbaik. Contohnya Profesor Dotulong. Contohnya saat ini yang saya dengar dari pemaparan bahwa ada putusan dari rekan-rekan dari Petun yang mengatakan membatalkan izin untuk suatu perusahaan tambang yang akan membuat tambang yang hampir sebesar pulau kecil. Jadi itu dibatalkan. Jadi bukan hanya sekedar transaksi-transaksi, tapi di sini saya melihat bahwa banyak hakim-hakim yang sudah pro natura dan mengeluarkan putusan-putusan yang terbaik. Seperti itu. Dan satu hal lagi dari pemaparan yang pertama, dari kata kalimat yang pertama saya tidak setuju dengan Bung Gerung ya, menyangkut tentang Mahkamah Akal. Kalau menurut saya, Mahkamah Agung itu bukan Mahkamah Akal, tapi Mahkamah Akal yang brilian. Wah, Artinya kenapa? Artinya kenapa? Kami semuanya yang ada di sini itu dipanggil oleh Mahkamah Agung untuk mendalami ilmu kami. Contohnya kami dari lingkungan hidup dipanggil untuk mendalami ilmu kami agar kami bisa jadi hakim-hakim yang pro natura. Nah, jadi di situ makna briliannya. Jadi mohon diralat. Terima kasih. Terima kasih. Oke, saya ralat sekarang lah. Jadi Mahkamah Akal yang brilian, singkatannya makar. Ya saya tahu banyak putusan yang bagus sekarang, termasuk pembatalan yang ada di ujung Sulawesi Utara, Pulau Sangihe yang kasus satu pulau mau ditambang, tetapi proses hukumnya masih jalan. Tapi intinya ada kesadaran baru untuk pro natura. Kesadaran baru untuk pro natura. Itu sejajar dengan dalil di dalam filsafat lingkungan, from natural right to the right of nature. Jadi kita sebetulnya lagi masuk di dalam perpindahan paradigma dari natural right, kan hak-hak itu dianggap diberikan secara tanpa reserve oleh alam. Semua hal yang kita bicarakan selama ini itu dasarnya adalah natural right. Yaitu hak yang secara alamiah diberikan pada manusia. Apa itu? Hak untuk mengeksploitasi alam demi happiness. Hak untuk membeli properti demi dignity. Kan itu dianggap natural right. Tetapi sekarang perubahan paradigma itu mengubah yang natural right, yang seolah-olah itu adalah hak yang tanpa reserve, pergi pada the right of nature. Yang kita sebut pro natura. Tapi ini juga belum cukup radikal. Pro natura artinya kita peduli pada alam supaya hidup kita berlanjut. Kan itu dasarnya kan? Supaya hidup kita berlanjut. Jadi tetap kepentingan antroposentrisme, tetap kepentingan manusia tuh. Bukan kepentingan alam. Nah karena itu, green economy, sustainable economy. Tapi problemnya bukan pada sustainability dari ekonomi untuk manusia, tapi the idea of sustainability sustain apa enggak? The sustainability of the idea of sustainable economy. Jadi logiknya di situ tuh. Silakan eksploitasi, tapi tinggalkan buat lingkungan ya. Iya, tapi itu tetap eksploitasi buat apa? Buat kepentingan manusia. Jadi arogansi antroposentrisme tetap ada. Saya terangkan dengan cara lain.
Dulu kita anggap bahwa kita menguasai teknologi. Kita menguasai teknologi. Teknologi adalah alat untuk memudahkan hidup. Suara saya kurang keras, maka dibantu oleh teknologi yang disebut mikrofon itu. Diamplifikasi, ada amplifier. Jadi, mikrofon ini adalah ekstensi dari lidah dan ruang artikulasi saya. Ekstensi, perluasan. Prinsipnya ini perluasan. Kita minum jus sekarang pakai, supaya nggak merusak lingkungan, kita pakai pipe straw yang dari baja, kan begitu kan? Tapi untuk bikin straw dari baja itu diperlukan pembakaran pakai batu bara. Apa nggak paradoks? Seolah-olah anti plastik, tetapi untuk melumerkan straw dari baja itu perlu panas. Panas itu datang dari batu bara. Jadi kita menipu sebetulnya diri kita sendiri. Pipa itu, straw itu, apa namanya? Sedotan itu ekstensi dari kerongkongan saya. Kenapa saya nggak minum dari gelas aja? Kenapa mesti pakai pipa itu? Supaya kelihatan beradab. Padahal mulut kita itu banyak enzim, sehingga kalau kita minum air itu atau makan itu atau nyeruput jus itu, biarkan enzim itu bekerja dulu di mulut, baru masuk ke lambung, baru di usus halus, baru keluar di usus besar. Ini kita lewati fungsi natural dari mulut kita, karena dengan straw itu, dengan sedotan itu, kita lewati kerongkongan kita. Enzim di pipi kanan saya, di langit-langit atas nggak bekerja. Jadi kalau kita hitung semua hal, semua yang kita sebut ekstensi dari manusia itu sebetulnya tidak natural. Sekarang saya coba lihat lebih dalam. Apa yang tidak natural pada kita? Semua kita di sini bawa handphone. Bawa. Jadi separuh dari kehidupan biologis kita sebetulnya udah teknologis. Artinya separuh dari kita sebetulnya udah jadi robot. Dan teknologi membuat kita cemas. Kalau Anda ketinggalan handphone, Anda bisa keringat dingin. Ajaib. Jadi handphone itu nyatu dengan humanity, dengan kemanusiaan kita. Anda takut tiba-tiba klien Anda nelpon untuk tukar tambah kasus tapi handphone Anda ketinggalan. Anda takut. Anda takut tiba-tiba handphone Anda yang ketinggalan di rumah dibuka oleh istri Anda. Anda langsung cemas mual. Anda mengalami psikosomatik. Kan itu yang terjadi kan? Jadi yang kita sebut gabungan antara kehidupan teknologis dan kehidupan biologis kita dan psikologis, junto psikologis sudah nyatu aja. Nah kalau kita bikin penalaran lebih lanjut, satu waktu, sekarang mungkin baru 20% dari hidup kita teknologis. Lama-lama 50%. Lama-lama 80%. Sekarang ada aplikasi yang namanya Chat GPT yang betul-betul memodifikasi secara sempurna atau hampir sempurna kedudukan Anda sebagai manusia. Jadi kalau ditanya apakah kemanusiaan itu bisa bertahan lama, kita mesti anggap bahwa ini era di mana kemanusiaan sedang berakhir. Dan ambil konsekuensinya. Bahwa era manusia itu nggak mungkin terus-menerus ada di bumi. Ada fasilitas lain. Mungkin 5 tahun ke depan separuh dari perkuliahan di sini isinya robot. Ya memang. Kenapa? Karena robot ingin mengetahui cara berpikir manusia yang ada empatinya tuh. Robot bosan jadi robot. Karena dia nggak bisa rasain sense of justice. Sense of justice robot gampang.
pakai prinsip utilitarian. Komputasi selesai. Dia nggak bisa lihat perdebatan psikis manusia. Bisa dibuat sebetulnya. Tapi robot mau mengalami sendiri cara menjadi manusia seperti manusia ingin mengalami cara menjadi robot dengan bawa handphone. Jadi kondisi-kondisi ini yang kita sebut the paradox of human condition sedang berlangsung di kita, diam-diam sebetulnya. Memang nggak terasa, tetapi lama-lama sebetulnya kalau kita, kenapa kita anti robot? Uang 10% dari hidup kita robotik kok. Nah itu masalah intinya di situ tuh. Kenapa misalnya justice itu akhirnya mesti kita uji lebih jauh lagi bahwa bukan sekedar justice pada manusia tapi justice pada pohon. Hak pohon untuk tetap hijau, hak batu untuk tetap keras, hak sungai untuk tetap jernih, hak mawar untuk tetap wangi. Kan itu hak dia. Yang intrinsic value-nya bukan kita yang terapkan, tapi dia punya intrinsic value itu. Nah, sekali lagi saya tahu ada kerumitan pada kita yang udah terbiasa menganggap bahwa itu gimana sih masa hak mawar untuk tetap berduri nggak boleh dipetik dong, emang nggak boleh dipetik. Boleh nggak? Boleh, minta izin pada dia tuh. Nah, saya terangkan bagaimana misalnya hukum lingkungan itu berevolusi dari subjek hukum yang tadinya manusia pergi pada subjek hukum yang non-human. Satu waktu di mungkin negara bagian Arizona itu, di tahun kira-kira 70, ada satu peristiwa, hutan kecil di situ mau dibabat untuk dijadikan semacam taman. Lalu ada seorang profesor hukum anti pembabatan itu. Dia bilang, saya bisa dalilkan di depan pengadilan, before the law, bahwa pohon itu berhak untuk mempertahankan statusnya sebagai pohon, bukan sebagai ranting, bukan sebagai pohon kering yang mau dibabat. Bagaimana caranya? Pada waktu itu, person in law, subjek hukum itu hanya manusia. Pohon bukan subjek hukum. Tetapi si profesor ini namanya Christopher Stone, dia menulis paper pendek, judulnya Should Trees Have Standing? Should trees have standing? Dalam bentuk pertanyaan. Apakah pohon punya standing, punya legal standing untuk jalan ke depan hakim, membela dirinya? Ya gak mungkin. Tetapi kemampuan reasoning dari si profesor ini mendalilkan bahwa seperti seorang anak yang harus diampu, pohon itu juga bisa berjalan melalui pengampunya. Itu yang kemudian sekarang jadi prinsip dalam hukum lingkungan, bahwa pohon berhak untuk datang ke depan pengadilan melalui masyarakat adat. Sama aja kan? Jadi pohon dianggap makhluk yang tidak sempurna untuk mendalilkan, karena itu dia mesti diampu. Sama seperti anak yang cacat, yang tidak sempurna, masuk ke pengadilan. Maka diwakili orang tua atau wali hukumnya. Kan gampang aja kan? Ini yang kita sebut sebagai radical break, yang memungkinkan kita menganggap bahwa ya udah, pohon itu setara dengan saya. Ini yang masih sulit untuk dibayangkan. Saya berkali-kali kasih contoh, kalau Anda misalnya katapel burung di Inggris, Anda dipenjara karena burung itu dianggap milik ratu tuh. Properti dia, jadi merusak milik ratu. Secara natural begitu. Walaupun kita tahu, ya kalau begitu apa dasarnya ratu memiliki burung itu? Kalau Anda ada di Amerika, ada beberapa negara bagian yang mewajibkan Anda mendaftarkan pet Anda, binatang piaraan Anda ke dalam kartu keluarga. Yang bagi kita mungkin absurd banget kan? Anda misalnya sekolah di satu negara bagian di Amerika tuh di Bethesda misalnya, tiba-tiba Anda lihat, loh kok tempat kos saya cuma ada 2 orang di situ. Ibu dan bapaknya yang udah kakek-kakek. Tetapi kartu keluarga ada 5. John, si istri Mary. John suaminya Mary. Istrinya terus ada Bobby, David, dan Lily. Siapa ini? 1 kucing, 1 burung, 1 anjing. Didaftarkan sebagai keluarga. Karena ada kewajiban, bila Anda memelihara, Anda harus betul-betul
perlakukan dia sebagai subjek hukum sempurna. Jadi perubahan yang disebut sebagai person in law juga secara radikal berlangsung di dataran filsafat hukum. Mungkin perlu waktu untuk dijadikan sebagai hukum positif. Kasus yang paling gila di New Zealand, sungai itu diberi hak sempurna sebagai subjek hukum sempurna. Anda nggak boleh rusak sungai itu, Anda nggak boleh buang sampah di situ, Anda nggak boleh pohon satu batang pohon pun di situ. Anda dipenjara langsung. Karena dia dianggap sungai itu dia berhak untuk meliuk, dia berhak untuk jernih, dia berhak untuk nggak terima buangan, maka dia dilindungi oleh hukum, dipidana. Masalahnya adalah kalau sungai itu menenggelamkan orang, sungainya mau dihukum dengan cara apa? Problem filosofinya di situ. Kan dibikin kejahatan, sungainya membunuh orang juga. Tetapi itu sekedar menunjukkan bahwa ada evolusi tentang subjek hukum. Kan dulu perempuan bukan subjek hukum. Tiba-tiba perempuan punya subjek hukum. Anak bukan subjek hukum. Sekarang ada subjek hukum. Laki-laki subjek hukum enggak? Bukan. Hanya laki-laki yang heteroseksual yang disebut subjek hukum. Dari situ dulu ya yang dalil apa namanya itu? Unus testis, nulus testis. Satu buah sakar bukan buah sakar. Yes. Tolak tuh. Karena untuk bersaksi diperlukan seorang laki-laki dewasa dan rasional. Tanda dia laki-laki dewasa rasional, dia punya 2 buah sakar, testis namanya, untuk melakukan testimoni. Kalau cuma 1 buah sakarnya, itu artinya dia budak karena dikebiri. Itu dasarnya kan. Jadi person in law dia berkembang, tumbuh. Nah satu waktu misalnya nanti ada hak mikrofon untuk tidak dipakai beroposisi. Hak mikrofon untuk tidak dipakai bertanya kritis di DPR. Kalau mikrofonnya dipegang oleh Mbak Puan. Ya pernah begitu kan? Dimatiin mikrofon. Jadi sekali lagi saya hanya betul Pak Arief, saya mau sebar virus supaya kita mau masuk dalam radical break, radical mode of thought. Itu aja kan. Supaya kita nggak tercecer dengan perkembangan etis di seluruh dunia kan. Nah itu pentingnya, saya senang kalau selalu diundang di dalam upaya untuk memberi alternatif cara berpikir. Kan itu aja kan. Bahwa saya dimusuhi oleh pemerintah, ya saya nggak peduli. Kan saya cuma ucapkan itu sebagai logika, tanpa akibat. Oke, ya. Terima kasih, tepuk tangan lagi. Pak Rocky itu tahu kok, pengadilan itu memutus banyak putusan-putusan yang pro lingkungan, putusan yang menghukum Darmadi ya, di perkara tipikornya untuk Duta Palma itu, ya, yang menghukum kerugian negara 4,7 triliun dan merusak perekonomian negara sehingga jadi hukum untuk membayar 73 triliun, itu tahu tuh. Itu sebetulnya itu perkara-perkara lingkungan, tapi masuk jaksa untuk menuntut hak negara untuk menuntut atas kerusakan lingkungan itu melalui tipikor. Lalu kemarin tuh kalau nggak salah PT BAS ya, Bumi Alam Surya ya, kalau nggak salah saya itu yang memutus perkara terkait mengenai karhutala di Barito Kuala ya, 2001 itu putusannya. Hakimnya tadi ditemuin tuh sama teman-teman yang di Jakarta Pusat itu, salah satu hakimnya ada di situ, nggak usah disebut namanya, nanti dicek aja itu. Negara menuntut agar perusahaan ini membayar atas kerusakan lingkungan yang kemarin disebut oleh Pak KMA itu, ya, 561 miliar, lagi di dalam proses eksekusi untuk itu. Ya, tapi kemudian banding, dan di putusan bandingnya ternyata memang dinyatakan putusan itu tidak dapat diterima ya, jadi problem lagi kan gitu. Di putusan banding yang putusan hakim pada tingkat pertamanya sudah pro natura, tapi ada argumentasi juga di hakim banding, kita nggak boleh juga kemudian mau menyatakan bahwa nggak benar ini putusan banding, karena masih ada proses lagi kan. Kalau kita ngerti, kalau orang luar itu nggak ngerti bahwa ada proses ketika putusan dianggap adil gitu ya, karena mewakili semua, lalu kemudian dibalikan dibanding, lalu kemudian orang ribut gitu ya.
semuanya itu. Padahal ini masih dalam proses, ya namanya negara berkembang kan, seperti itu modelnya. Jadi banyak sekali putusan-putusan kita yang cukup baik sekali, ya bahkan disebut kemarin ada 8 putusan yang siap untuk dieksekusi. Oke, Pak Iqbal, silakan. Fotografer, mainkan. Ini ada nih. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau untuk berfoto Pak Rocky Gerung masih jauh ya. Nanti kalau merapat nanti baru kita berfoto. Pakai telelens dong. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prinsipnya sebenarnya saya lebih cenderung memanggil Om ya. Karena usia saya dengan Pak Rocky itu jauh. Selisihnya ada sekitar 20 tahun. Jadi dalam hal, langsung saja, dalam hal konsep dari ecological justice, jadi prinsipnya itu kita setuju. Semuanya suatu bentuk mata rantai yang kita pahami dalam dunia lingkungan, baik itu lingkungan yang hidup di lingkungan masyarakat maupun dalam konsep lingkungan yang tidak berbaur dengan kita masyarakat ini. Seperti dalam lingkungan hidup itu banyak contohnya. Nah, dalam hal ini saya sangat tertarik dengan apa yang disampaikan oleh Om Rocky. Dalam hal ini bagaimana beliau memberikan inspirasi terhadap mata rantai itu. Nah, mulai dari kebijakan yang dikeluarkan terhadap kebijakan itu memprioritaskan terhadap kemajuan perekonomian, kemudian dari kemajuan perekonomian berdampak terhadap kehidupan berkelanjutan dari lingkungan masyarakat itu sendiri. Nah, semuanya dalam lingkungan tatanan apa yang disampaikan Om Rocky tadi. Kalau kita berbicara seperti konsepnya Bapak Mahfud MD ketika memberikan penjelasan di legislatif di DPR, katanya ada bahasa Arabnya itu. Katanya bahasa Arabnya ada. Kalau bahasa Arabnya itu begini, kalau dirampungkan, kalau menurut dari sisi agama saya. Zahral fasadu fil bahri wal bahri bima kasabat aidinas. Nah, konsepnya telah terjadi kerusakan di darat maupun di laut akibat ulah tangan manusia. Itu konsep, kalau konsep dari sisi konteks dari keyakinan agama saya. Tapi kalau dalam konteks kita selaku aparat penegak hukum, kita berbicara seperti apa yang dicanangkan in debio pro natura. Nah, itu dalam hal penerapan kita berbicara pro natura, tetapi dalam hal teknisnya, nah ini tetap kita harus punya pegang prinsip bahwa pro natura itu memang sampai dalam konteks kita diberikan amanah sampai setuntas-tuntasnya. Gitu loh. Nah, jangan nanti pada prinsipnya kalau disampaikan oleh Om Rocky tadi seperti lebih cenderung dalam kritikalnya dengan kebijakannya, apa yang disampaikan terhadap kebijakan yang berbenturan dengan aspek lingkungan sendiri. Berbenturan yang seperti apa dikatakan? Berbenturan yang disampaikan terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah. Nah, sehingga di sini dalam hal memberikan suatu bentuk produk putusan yang sifatnya pro natura, yang pada prinsipnya seluruh isi putusan tersebut pasti memiliki suatu bentuk keberpihakan terhadap lingkungan. Nah, bagaimana kita mau menjaga stabilitas terhadap putusan yang telah kita berikan tersebut, tetapi dampaknya belum dirasakan oleh yang merasa menerima dampak negatif dari kerusakan-kerusakan lingkungan itu sendiri. Nah, ini perlu sinergisitas dalam kita selaku aparat dalam penegak hukum, dalam hal ini selaku hakim, dalam memberikan putusan yang berkualitas, tetapi bagaimana supaya dalam hal putusan kita yang berkualitas tersebut memiliki manfaat langsung kepada yang merasa dirugikan terhadap lingkungan tersebut. Nah, ini suatu bentuk evaluasi terhadap diri kita masing-masing nanti ke depannya. Mudah-mudahan nanti ada judek teknisnya dalam hal permanya yang akan segera diterbitkan begitu.
Mungkin itu dari pandangan saya dari sisi kita berbicara secara sisi untuk hukum lingkungan ini. Nah, kemudian untuk penutupnya Om Rocky tadi di mana ya? Di depan kamu. Oh iya. Oke Om Rocky. Om Rocky mau pantun dari saya Om? Oke. Oke. Kalau Om jawabnya tidak serius, saya tidak keluarkan pantunnya. Saya ingin pantun kamu juga serius. Oke. Oke, silakan. Baik. Tentunya begini Om. Anak raja mandi di kali. Ketika sampai di kali, ketemu dengan beberapa karung. Harus kita bisa membaca dengan kritik-kritik berkali-kali. Itulah namanya Rocky Gerung. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Poinnya tadi bagaimana putusan-putusan hakim itu memberi manfaatan langsung buat buat masyarakat atas putusan-putusan perkara lingkungan itu ya. Itu mungkin tadi disampaikan itu mungkin poinnya itu. Sebelum menjawab ini ada satu tadi, ibu-ibu silakan. Silakan Bu. Masih ada 5 lagi dari yang mau tanya itu, saya tahu itu. Tahan aja dulu. Baik, saya langsung saja Pak. Tadi apa yang akan kita bahas malam ini mengenai etika lingkungan dan kemudian ekofeminisme. Nah, paham ini kan sudah sejak lama, seperti buku Silent Spring itu kan sudah sekitar 50 tahun yang lalu. Kemudian paham ini sudah sekitar tahun 70-an menggema. Tetapi apakah itu dimungkinkan di masyarakat kita saat ini? Bagaimana masyarakat kalau di akademisi, kemudian Bapak Prof. Rocky di sini menerangkan kepada hakim-hakim, tetapi bagaimana di kalangan akar rumput mengenai ketidakadilan dan ketidakberdayaan lingkungan hidup dan perempuan? Ini kan sebetulnya yang di bawah. Bagaimana masyarakat mau menggugat? Pada saat ini saya di Air Madi di Minahasa Utara. Itu perkara lingkungan hidup yang gugatan itu tidak ada. Pidana juga tidak ada. Bagaimana orang mau menggugat mengenai lingkungan hidup jika mereka tidak tahu esensi dari lingkungan hidup dan bagaimana mereka bisa menggugat saat mereka masih lapar? Itu satu, mengenai lingkungan hidup. Kenapa? Apakah bisa ketidakberdayaan dan ketidakadilan itu untuk lingkungan ini diberdayakan atau menjadi adil? Kemudian untuk perempuan, bagaimana saat mau ketidakadilan dan ketidakberdayaan ini dihapuskan dari pemikiran-pemikiran patriarki. Sedangkan yang berpikiran patriarki bukan cuma perempuan tetapi laki-laki. Pada saat ada wacana wanita untuk aborsi atau tidak mau mempunyai anak, yang protes pertama kali adalah perempuan. Perempuan sudah teracuni budaya patriarki. Lalu bagaimana caranya akar-akar rumput kemudian masyarakat ini bisa diubah agar wanita tidak takut lagi untuk menyuarakan suaranya, agar bukan cuman hakim perempuan yang ikut suami yang hakim, tetapi hakim laki-laki yang harus ikut perempuan. Kalau memang hakim perempuannya berpotensi seperti itu. Maksudnya bagaimana lingkungan hidup itu bisa menggugat pada saat yang lebih banyak atau diutamakan masyarakat itu adalah perut mereka. Terima kasih. Terima kasih. Ibu siapa tadi Bu? Amelia. Bu Amelia dari Air Madidi. Saya nggak mau mengelaborasinya. Silakan. Kill it. Bang Rocky. Saya mulai dengan pantun dulu ya. Hakim Agung mandi di kali. Hey. Jangan tanggung bila mengadili. Jadi kalau kita tanggung, maka itu adalah wilayah iblis. Kan posisi yang hakim adalah wakil Tuhan. Begitu dia tanggung, masuklah inspirasi iblis.
Kan itu prinsipnya. Jadi tadi saya diri di situ buat lihat lukisan itu tuh pohon, coba lihat. Apa beda pohon yang ada dalam lukisan dengan pohon yang ada di luar gedung ini? Apa bedanya? Ya, apa bedanya? Apa beda pohon yang ada di pohon yang saya tatap itu dengan pohon yang ada di luar gedung ini? Apa bedanya? Ya, saya bisa lihat daun yang merah juga di luar. Oke, saya bisa pasangin O2 juga di sini nih. Ya, Ibu. Apa? Yang satu bernafas, satu tidak. Iya, memang lukisan nggak bernapas. Kenapa saya mau kasih napas pada lukisan itu kan? Ya, itu bedanya di situ. Beda yang saya langsung tahu. Ada yang lain? Ya? Ada Pak? Ya, saya bisa lihat dengan cara yang sama bahwa pohon itu indah, yang di luar juga indah. Ya? Oh, kalau Anda jadi lukisan, pohon itu bisa nuntut Anda. Oh ya, kalau saya bikin itu lukisan Edelweiss dan saya bandingkan dengan Edelweiss di luar, sama-sama tidak abadi. Ini gue lagi ngeyel. Kita sebut itu lukisan karena dia dibingkai. Yang natur ada di luar, begitu dibingkai oleh regulasi, dibingkai oleh politik, dibingkai oleh public policy, dia berubah tidak natur lagi. Kan cuma itu bedanya kan. Kalau dia nggak dibingkai, artinya dia ada di luar. Nah, bingkai itu yang lagi kita persoalkan. Mengapa alam yang natur itu dibingkai? Dibingkai oleh ekonomi, dibingkai oleh politik, dibingkai oleh oligarki. Itu dasarnya. Jadi memutuskan artinya, kalau ada pengadilan lingkungan, lepaskan bingkainya. Nalarnya kan begitu. Dibingkai oleh feodalisme, dibingkai oleh patriarki. Nah, untuk membongkar bingkai itu, diperlukan logika, diperlukan asumsi, diperlukan argumentasi. Memang ada kesulitan di pengadilan karena tidak ada pengkondisian dari awal, yaitu kurikulum di fakultas-fakultas hukum. Yang diajarin di situ hukum lingkungan, bukan ethics of ecology. Nah, kalau kita pergi pada perdebatan filosofi terakhir, yang harus dilakukan adalah dehierarkisasi. Itu dasarnya. Dehierarkisasi artinya mencopot bingkai itu, supaya tidak ada hierarki antara yang di sini dan yang di luar. Dehierarkisasi. Dehierarki, jangan pakai hierarki. Tadi teman yang sana bilang, ya tapi kita mesti menyederhanakan sesuatu supaya gampang di dalam pengadilan niaga kan. Oh, beda antara simplifikasi dan simplicity. Beda. Yang kita lakukan kebanyakan simplifikasi, menyederhanakan. Jadi mental kita ini lebih simpel, iya, tetapi otak kita mengarahkan simplifikasi aja. Apa? Transaksi aja. Substansinya kita membongkar. Karena kita pakai dalil simplifikasi, bukan simplicity. Semakin sederhana sesuatu, semakin mudah diterangkan. Itu yang disebut sebagai Razor paradox dalam logika. Nah, penyederhanaan itu terjadi disimplifikasi karena variabel-variabel yang non legal masuk ke situ. Ini anak pejabat, simplifikasi aja. Ini calon ketua DPR, simplifikasi aja. Sehingga simplicity-nya hilang justru karena proses simplifikasi. Ada potensial tambang ditemukan di Sulawesi Utara. Apa yang terjadi? Simplifikasi. Simplicity berubah jadi simplifikasi. Apa simplifikasinya?
Begitu diendus di situ ada emas, maka mesti dipastikan ada Kapolres baru dikirim ke situ. Ada hakim baru dikirim ke situ oleh siapa? Ya oleh pembuat simplifikasi di pusat. Tiba-tiba Kapolresnya diganti supaya mengamankan itu. Perintah siapa? Perintah keadilan, bukan perintah kekuasaan itu. Hakimnya dipindahin karena hakim di situ terlalu jujur, dipindahin. Jadi begitu kita lihat ada gejala orang-orang baik dipindahin, pasti di situ ada simplifikasi. Di situ ada uang, di situ ada lukratif industri. Gampang sekali kan. Itu yang ada di semua media massa, tapi kita nggak mau ucapkan itu karena kita anggap ya itu bagus juga kan, lebih simpel menyelesaikan itu. Dengan akibat tadi bahwa hak rakyat, hak masyarakat adat untuk mengakses itu bahkan dipasang ini proyek strategis presiden. Takut rakyat, kata presiden menakutkan. Padahal justru rakyat lebih tinggi kedaulatannya dari presiden. Jadi hegemoni itu yang membatalkan justice. Terima kasih. Terima kasih Bang Rocky. Ada banyak sekali perumpamaan, contoh-contoh yang disampaikan. Tadi ada sempat menyampaikan terkait mengenai lahan yang mau dijadiin proyek gas bumi ya. Ada pemodal masuk di sana sebetulnya yang naruh patok-patok itu Bang Rocky. Saya juga udah lihat itu di situ. Ya mungkin juga dia mengatasnamakan negara supaya kemudian untuk mengusir untuk mengusir atau apa namanya menghentikan masyarakat untuk bercocok tanam di situ. Saya sudah juga ke lokasi sebelum di Surken ya. Itu ada di situ ya, sehingga beliau ngajak untuk advokasi di sana. Ya saya ikut naik gunungnya aja, tapi kalau mau demonya saya nggak ikut sebenarnya. Jadi itu teman-teman Pak Rocky masih terus semangat, ya. Tapi ada beberapa teman-teman masih sudah mulai ngantuk atau apa, ya. Kita tagline-nya kan cerdas berintegritas, ya. Jadi harus tetap cerdas. Silakan untuk Hakim PHI. Tadi di sini tiga, nanti ini militer ya. Militer tanya, ya. Bahaya ini militer, ya. Tapi ini bukan makar pikirannya. Pikiran makar nggak apa-apa, yang penting kan nggak sampai kemudian menjatuhkan kekuasaan itu. Kalau pikiran itu bukan makar. Silakan kawan-kawan PHI, ajukan pertanyaan. PHI, ya silakan. Kalau nggak diambil slotnya nanti dikasihin lagi ke lingkungan hidup. Silakan Pak Subronto. Ya, pindah koalisi. Sesuai datanya masing-masing. Langsung Pak Broto. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih Pak Kapus atas malam inspirasinya. Prof. Rocky Gerung juga, salam kenal. Mengawali pertanyaan apa mungkin pernyataan saya malam ini mewakili dari teman-teman PHI tadi, karena saya lihat beberapa saat kok tidak ada yang angkat tangan. Nah, jadi belum ya Pak? Berarti kalau belum berarti saya pembuka, nanti habis ini disusul teman-teman yang lain. Nah, di dalam materi yang kita pelajari tadi bahwa di dalam PHI itu adalah menyeimbangkan hak para tenaga kerja ketika mereka berada dalam posisi subordinat dengan pengusaha. Jadi dari logika itu kemudian saya tarik bahwa PHI ini diadakan adalah untuk menciptakan keseimbangan antara pengusaha dengan pekerja atau buruh. Nah, kemudian dari keseimbangan tersebut kita coba tarik kepada keseimbangan yang lain. Jadi tadi disampaikan tentang
antroposentrisme. Nah, kemudian pertanyaan saya adalah, ketika kita itu memperlakukan diri kita, seolah-olah kita bisa menafsirkan apa maunya alam. Ya. Bukankah itu bagian dari antroposentrisme itu sendiri? Nah, bagaimana pula ketika kita menafsirkan apa mau alam itu, batas-batas kita ada di mana? Jangan sampai seperti tetangga saya, ketika saya tanya, kenapa Bapak pelihara burung di dalam sangkar? Dia bilang, karena burung itu kalau dilepas, dia dari kecil sudah diternakkan oleh manusia, dia tidak bisa hidup. Padahal kita tidak tahu, tanpa melepaskan burung itu keluar. Apakah betul-betul dia akan mati ketika dia dilepaskan di alam? Nah, jadi itu juga nanti mohon pencerahannya. Kemudian yang terakhir, kalau kita baca di Al-Quran, bahwa ketika Allah itu akan mengutus siapa yang akan menjadi khalifah di bumi, yang diutus adalah manusia. Nah, ada protes dari malaikat di situ, bahwa kenapa engkau Tuhan mengutus makhluk yang nanti akan menumpahkan darah, artinya membuat kerusakan di muka bumi. Nah, jadi dari hal itu mohon pencerahannya kepada Prof. Rocky. Terima kasih. Terima kasih Pak Subronto dari PN. Bondowoso. Dari PN Bondowoso. Ini wakil ketua PN Bondowoso ya? Ya, terima kasih Pak Bronto. Ini mewakili dari pengadilan khusus ya, pengadilan negeri yang merupakan pengadilan khusus di pengadilan negeri yang di dalamnya memiliki kewenangan untuk menyelesaikan perselisihan hubungan industrial. Baru 1 Mei kemarin kita May Day, peringati Hari Buruh. Jadi sebetulnya mereka juga mempelajari tentang hak-hak buruh dan level kesetaraannya dengan kira-kira dengan perusahaan. Nanti ada banyak sedikit teori-teori juga tentang buruh dan posisi kaum modal di situ. Langsung dijawab atau tunggu dulu 1 pertanyaan, 2 pertanyaan? 1 boleh. 1, oke silakan. Ya. Oke silakan Pak Is, ya tadi Pak Is. Waalaikumsalam. Lingkungan dengan buruh. Ada sebuah kejadian di Jawa Barat, ada 2 perusahaan. Dan dia itu ketika berproduksi, dia memutar jauh, hingga membuat dia produksi menjadi lebih tinggi. Kemudian dia membuat jembatan. Nah, ketika buat jembatan, ada pengawas lingkungan menyatakan bahwa pembuatan jembatan itu merusak lingkungan. Akibatnya perusahaan ditutup hingga 3 bulan. Akibat untuk perusahaan tersebut, perusahaan dapat bayar buruh. Nah, kemudian perusahaan ditagih sama vendor, dia punya utang tidak bayar. Akhirnya perusahaan terjadi pilot. Ketika di pilot, buruh tidak mendapatkan haknya seperti yang ada di Undang-Undang 13/2003 karena aset dijual sangat murah sekali. Sekarang kita milih keadilan untuk manusia yang lebih banyak, ya kan? Atau untuk itu ada ternyata di situ diawali dengan adanya kewenangan dari pemerintah lingkungan tersebut. Oke, pertanyaan Mas ini, ya. Silakan dijawab sebelum ada lagi. Oke, lanjut. Ya, ini keren PHI nanya langsung langsung to the point tanpa tadi ngaling-ngaling. Silakan. Iya. Kalau saya yang pertama tidak bertanya dulu, tapi saya kritik terhadap Pak Rocky Gerung. Karena Pak Rocky Gerung ini saya fansnya, saya ngefans ke beliau. Jadi saya sering nonton di TV dan di YouTube juga. Cuma ada persoalannya. Pak Rocky ini kalau ibarat frekuensinya 150 Hz. Sehingga tidak nyambung dengan rata-rata frekuensi orang. Jadi itu kritik saya, harapan saya ke depan, ya tolong frekuensi itu agak diturunkan supaya bisa nyambung dengan orang lain. Kemudian yang berikutnya pertanyaan.
atau pernyataan juga. Kalau saya kebetulan saya Kristen, jadi di Alkitab itu ada satu ayat yang menyatakan bahwa Tuhan berfirman kepada Adam ketika itu, kuasailah bumi ini. Artinya Tuhan memberikan kewenangan kepada Adam untuk menguasai. Kalau tadi Pak Rocky Gerung menyatakan manusia itu merusak, memang itu sudah diperintahkan Tuhan, bahwa Tuhan itu berhak, bahwa manusia itu berhak untuk menguasai. Seperti itu. Terima kasih. Oke. Ini nggak pro natura, tapi ya nggak apa-apa, dia memiliki dasar ya, tafsir dia atas Alkitab. Dari ad hoc atau dari... Saya dari kebetulan dari Serikat Pekerja, Pak. Oke, ini dari Serikat Pekerjanya. Ya, kalau Pak Is itu kalau nggak salah ad hoc dari apa perusahaan ya? Oh, Serikat Pekerja juga. Jadi komposisi hakim PHI itu ad hocnya, ada ad hocnya, ada yang dari Serikat Pekerja, ada yang dari perusahaan, lalu kemudian ketua majelisnya adalah hakim ad hoc karir, gitu kira-kira ya. Menarik tadi kritiknya meminta kalau bisa disamain frekuensi, pilihannya cuma ada dua. Satu, ya kan, dia menurunkan frekuensinya, atau kalau nggak kita menaikkan frekuensinya. Satu frekuensi itu betul, agar bergetar, ya kan, sama kayak apa namanya itu alat bunyi itu ya. Ya, kalah itu. Kalau dia dipukul di situ bunyi, yang satu itu bergetar, maka perlu satu frekuensi. Ya sudah, ya sering nggak nyambung artinya nggak berhasil menaikkan frekuensinya, sehingga kemudian nggak dapat getarannya. Silakan dijawab. Terutama tadi itu pertanyaan Mas tadi dari Is, ya silakan. Oke, belakangan yang soal Tuhan ya. Karena saya belum punya nomor WA Tuhan, saya nggak bisa cek apa betul perintahnya. Menguasai artinya seperti yang Anda maksud itu, ditakdirkan untuk merusak gitu. Nanti belakangan, karena saya mau cari akal dulu. Yang harus tiba di dalam pengertian kita tadi, kenapa Anda sebagai hakim itu menganggap bahwa hubungan atau perselisihan industrial dimaksudkan untuk menyeimbangkan hak buruh terhadap pengusaha itu. Menaikkan hak buruh berhadapan dengan pengusaha. Oke. Jadi betul, di back mind kita tahu bahwa buruh itu kekurangan amunisi, karena itu dia mesti di leveling up itu. Kenapa nggak sebaliknya? Kenapa nggak pengusahanya diturunkan kapasitas dia untuk merusak hukum? Buruh nggak mungkin mencapai itu, karena dalam sejarah hukum perburuhan didalilkan untuk membela buruh, bukan untuk leveling up. Jadi untuk menarik level di atasnya supaya playing fieldnya setara. Secara teoritis nggak perlu ada leveling up atau diturunkan. Kan nasib dari buruh dan pengusaha ada berkelahi. Itu yang diajarkan oleh Karl Marx. Penyelesaian di mana? Revolusi akan menyelesaikan itu. Tetapi hukum kemudian masuk justru untuk menyeimbangkan. Pertanyaannya, diseimbangkan demi apa? Demi menunda krisis sosial, demi menunda revolusi. Kan itu pertanyaan historisnya tuh. Nah, saya tunjukkan fakta di May Day kemarin itu. Saudara Said Iqbal menunduk dan mencium tangan Ganjar Pranowo yang adalah calon presiden. Anda betul tadi. Secara mental buruh itu udah takluk pada seseorang yang bahkan belum jadi presiden. Absurd. Poin itu. Kenapa itu terjadi? Karena ada problem pengetahuan tentang ideologi dari partai buruh. Saya terangkan pelan-pelan ya. Partai buruh dimaksudkan untuk mengubah ekosistem politik. Di mana-mana partai buruh dimaksud mengubah ekosistem, bukan untuk beradaptasi dengan ekosistem itu. Apa fungsi buruh? Menuntut upah, bukan. Menuntut upah itu adalah fungsi teknisnya, fungsi ideologisnya adalah mengubah relasi.
ekonomi. Kan itu dasarnya. Jadi kalau dari awal Anda misalnya menganggap, ya kasih aja upahnya. Buruh kesadaran kelasnya tidak muncul kalau terus-menerus menuntut upah. Itu artinya lama-lama upahnya itu dijadikan alasan untuk tidak melakukan perubahan sosial. Nah, saya bedakan dua hal. Sifat dari buruh atau partai buruh, atau dia berjuang demi prinsip unionism, atau lebih laborism. Saya bedain ya, secara teoritis ya. Unionism atau laborism. Unionism artinya perkumpulan buruh untuk menuntut hak-hak ekonomi, terutama gaji. Laborism adalah perhimpunan buruh untuk mengubah struktur ekonomi. Beda tuh. Antara menuntut hak-hak ekonomi yang disebut hak-hak normatif dan mengubah struktur ekonomi. Jadi kalau buruh datang ke pengadilan, tanya aja dulu, Anda mau tuntut apa? Hak-hak ekonomi. Itu akan melakukan perubahan ekonomi. Eksploitasi akan jalan terus. Kan itu dasar pikiran kan? Dasar pikirannya. Secara historis itu yang terjadi. Kenapa Lech Wałęsa yang menjadi simbol pergerakan buruh sedunia menolak negosiasi dengan pemerintahan Warsawa waktu itu. Dia bilang bukan, kita nggak nuntut upah yang baik, kita nuntut perubahan sistem eksploitasi itu. Dan dia menang di situ kan. Yang kasus Solidarność di Warsaw di Polandia kan. Dia jadi presiden. Tapi ternyata gagal juga karena tidak maksimal. Begitu jadi presiden, dia punya kuasa, dia akhirnya digoda oleh kekuasaan, bukan lagi oleh laborism kan. Jadi kalau saya terangkan secara teoritis, memang nasib buruh dan pengusaha itu berkelahi secara sosial. Nah, memang bagi negara Pancasila ada yang disebut ya udah ini penyelesaian Pancasila Islam. Tapi selalu buruh kalah dalam argumen. Ketua Partai Buruh Said Iqbal menunduk di depan seseorang yang baru bakal presiden itu kan. Itu aja secara mental apa itu? Dangkal. Dia teman baik saya. Di sampingnya juga pemimpin buruh, saudara Andi Nuawea. Jadi kita mau lihat sebetulnya perselisihan perburuan itu perselisihan apa? Perselisihan kelas atau perselisihan administrasi upah. Nah, kadang-kadang buruh menganggap kalau udah diberi upah, udah senang itu. Kenapa tidak terjadi revolusi seperti yang dibayangkan di dalam teori-teori perburuan di Indonesia? Karena ada faktor yang disebut kebudayaan. Buruh di Tangerang, buruh di Bekasi dieksploitasi oleh sistem kapitalis, nilai lebihnya dikuras, yang tinggal adalah daging dan tulangnya itu. Jadi dia jadi proletar di Jakarta. Begitu lebaran, dia pulang ke kampungnya, bawa oleh-oleh. Maka dia dielulukan sebagai borjuasi. Oh hebat ya, lalu dia senang itu. Jadi kesadaran kelasnya itu dipalsukan oleh sistem kebudayaan. Saya terangkan itu sebagai problem teoritis. Itu yang disebut sebagai masalah migrasi sirkuler. Mudik artinya si buruh itu pergi mengambil kembali basis feodalisme di desanya. Dia jadi feodal kecil karena dipelihara kambing di situ, maka dia dilulukan. Padahal dia buruh di kota. Jadi ada schizofreni, terbelah mentalnya. Itu masalahnya. Jadi kalau kita, kenapa nggak pernah terjadi revolusi buruh di Indonesia? Karena soal culture ini, culture matters. Nah, ilustrasi saya ini membekali Anda untuk tahu bahwa buruh nggak mungkin menuntut hak total untuk perubahan struktural, karena secara mental dia itu proletar di ibu kota tapi feodal. Begitu balik ke kampungnya kan. Itu betul problem antropologis kita. Beda dengan buruh di Amerika Latin atau di Filipina, itu nggak ada urusan dengan itu betul-betul berkelahi di jalan. Tapi itu nasib kita sebagai bangsa. Bahwa kata rakyat di Indonesia beda dengan kata rakyat di Perancis. Indonesia rakyat artinya minta pada penguasa. Karena kita nggak pernah mengalami revolusi sosial.
Di Prancis, rakyat artinya kedaulatan pindah dari kepala raja pada tangan rakyat. Ketika pisau gilotin itu memenggal kepala Louis XVI yang dianggap bahwa saya raja, nggak mungkin kepala saya hilang dari badan saya karena mahkota saya diberikan oleh langit. Terus rakyat bilang, oke, coba kita coba tuh. Anda taruh di situ kepala Anda di bawah pisau gilotin, tak, mental kepalanya. Jadi bukan mahkotanya aja yang tidak suci, kepalanya pun tidak suci. Nah, peristiwa di 1789 di jam 10 pagi di alun kota Paris itu yang membekali kita tentang hak kedaulatan rakyat. Saya mau terangkan itu sekedar sebagai informasi akademis. Nah, saya mengerti bahwa memang di Indonesia itu yang penting dapat dulu upahnya itu, lalu dia lupa tentang perjuangan kelasnya kan. Jadi selalu ada dilema itu, atau mau berjuang di tingkat laborism atau sekedar menuntut unionism. Nah, itu saya kira itu dilema dari teman-teman di PHI untuk memutuskan ini perselisihan industrial atau perselisihan sosial itu soalnya kan. Jadi tetap itu dilema dan sama seperti tadi, mau pro siapa itu, buruh atau pengusaha? Dari awal tentunya pro buruh. Buruhnya nggak dapat upah, karena itu udah nego aja dengan pengusaha. Pengusaha ngincer itu juga. Kan kita nggak bisa tahu bahwa pengusaha itu secara akuntansi betul-betul bangkrut atau mempilotkan diri supaya hak-hak itu nggak dia berikan. Jadi tetap di dalam pengadilan perburuhan ideologi mendahului negosiasi itu aja. Nah, tergantung Anda, kalau Anda aktivis buruh jadi hakim, ya tentu di belakang Anda ingin buruh itu menuntut perubahan struktural, jangan sekedar menuntut perubahan upah kan itu. Dasarnya begitu. Jadi sekali lagi itu soalnya. Dan soal Tuhan, apa tadi ya? Itu kan tafsir patriarkis sebetulnya kan. Apa itu yang dimaksud di dalam versi awal? Kan kalau kita baca kitab suci, apa aja, kan kita juga seperti membaca konstitusi, yaitu original intentnya apa, asbabun nusulnya apa, kan begitu kan? Jadi kalau saya misalnya menganggap bahwa Tuhan memberi hak pada laki-laki, kan Adam yang disebutkan, menguasai bumi, itu artinya pada perempuan tidak ada hak itu, maka perempuan harus submisif pada si Adam. Itu juga punya problem dengan keadilan gender. Apakah Tuhan memerintahkan Adam untuk menguasai bumi di dalam pengertian keadilan gender apa enggak? Ada interpretasi bilang bahwa ya kan perempuan itu kan dibuat dari rusuk Adam. Jadi dia tergantung pada Adam. Kan begitu kan? Tapi kalau kita pakai logika, oke, perempuan dibuat dari rusuk Adam. Rusuk itu mineralnya udah sempurna. Ada vitamin di situ, ada kalsium di situ. Kan rusuk kan bersih kan, sempurna. Adam dibuat dari mana? Dari gorong-gorong. Dari tanah becek. Maka lebih mulia mana? Adam atau perempuan? Si perempuan lebih mulia. Kan begitu logikanya kan. Adam dibuat dari tanah kotor, perempuan dibuat dari tulang Adam yang udah bersih. Maka asal usul perempuan lebih bersih dari asal usul Adam. Saya nggak mau mengganggu iman Anda, saya mengganggu logika Anda itu. Point. Kan itu counter thought-nya itu kan, kontrapensenya itu, apa namanya, orang Prancis bilang kontrapense. Apa namanya, counter thought, pikiran terbaliknya kan begitu. Jadi kelihatannya kita berupaya untuk menyembunyikan ambisi patriarkis kita pada ayat-ayat suci, dan kita merasa senang bahwa ayat suci itu lebih memuliakan laki-laki daripada perempuan. Dianggap bahwa laki-laki lebih kuat dari perempuan itu. Padahal secara teknis sebetulnya coba diuji, kalau Anda misalnya menstruasi, hari kedua Anda pasti pingsan. Yes. Karena tubuh laki-laki tidak didesain untuk menahan rasa sakit. Kalau Anda mau melahirkan, bisa hamil, kalau laki-laki bisa hamil melahirkan, bukaan ketiga dia tewas. Karena panggul laki-laki tidak didesain untuk meloloskan bayi. Itu masalahnya. Jadi sebetulnya palsu kalau kita kasih tafsir bahwa
kitab suci itu memuliakan laki-laki dan menomorduakan perempuan. Keliru. Jadi kita pakai aja satu puisi yang dibuat oleh seseorang yang berupaya untuk mengegaliterkan hubungan antara laki-laki dan perempuan. Puisinya punya begini. Woman is created from the rib of man, not from his head to be above him, nor his feet to be walked upon, but from his side to be equal, near to his arm to be protected, and close to his heart to be loved. Itu lebih masuk akal tafsir itu. Perempuan diciptakan dari tulang rusuk laki-laki, bukan dari batok kepalanya sehingga perempuan ada di atas laki-laki, juga bukan dari kakinya sehingga perempuan diinjak-injak laki-laki, tapi dari sisinya, tulang rusuknya adalah di sisinya, supaya mereka setara, dekat dengan tangannya supaya dilindungi, dan dekat dengan hatinya supaya dicintai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu pertanyaan tadi belum dijawab tuh Bang, yang soal pilih mana tuh, pilih hak-haknya buruh, hak-haknya lingkungan atau hak-haknya perusahaan itu tadi tuh? Udah, saya udah terangkan tadi bahwa Anda pilih mau pro-laborism atau unionism kan. Kalau Anda aktivis buruh, Anda pasti akan katakan at all cost kedudukan buruh itu inferior dibandingkan si pengusaha. Itu soalnya, saya selesaikan dulu di situ tuh. Kenapa? Karena pengusaha bisa memanipulasi data, buruh nggak mungkin memanipulasi data karena terlihat hidupnya tuh. Poin pertama itu. Yang kedua tinggal pilih lingkungan atau buruh. Kan itu dasarnya kan. Kalau lingkungan dan pengusaha udah selesai tadi itu. Lingkungan atau buruh. Sekarang kalau kita berpikir secara radikal, buruh itu menuntut hak-haknya karena dia miskin. Lingkungan menuntut hak-haknya karena dia dianiaya oleh kemiskinan si buruh. Kan yang merusak lingkungan adalah buruh yang miskin itu, yang terpaksa saya terangkan tadi, dia mesti naik ambil kayu bakar, dia pasti merusak lingkungan. Tapi ada pembenarannya bahwa dia merusak lingkungan. Nah karena itu buruh itu diminta untuk melakukan gugatan struktural. Supaya dia mau terangkan bahwa saya ini merusak lingkungan karena ada kapitalis, ada penguasa yang mengeksploitasi saya. Jadi dalil itu diucapkan secara radikal. Dengan cara itu kita paham bahwa konstruksi hukum baru itu yang kita sebut tadi sebagai ecological justice itu dibutuhkan analisis political economy. Nah itu yang kurang di kita gitu. Ya. Ya itu jawabannya Pak Rocky tadi itu ya pilihlah pada buruh yang susah itu, ya. Jadi karena dia dari sisi kemanusiaannya itu maka pilihlah untuk itu dalam perspektif buruh gitu ya. Kalau dalam perspektif lingkungan ya mungkin yang dibela ya lingkungan. Tapi kalau buruhnya sudah mau mati di situ ya gambaran daripada melewati jembatan harus jalan jauh itu ya. Kalau dia mati ya, kalau bisa dia terbang lah kira-kira begitu coba. Gimana Bang Rocky? Ada prinsip nature has written its own logics. Alam itu menulis sendiri hukumnya. Nah karena itu dia bisa bereaksi terhadap kerusakan hukum itu kan. Jadi kalau ada banjir, ya udah alam memang bereaksi terhadap hal yang dalam dirinya harus demikian. Kan nggak mungkin alam bilang oke, gua nggak mau banjir maka gua belokin sungai itu. Dia sendiri tahu bahwa konsekuensinya akan ada banjir di situ. Nah, sekarang tinggal diuji apa yang menyebabkan banjir yang tidak alamiah. Kalau banjir alamiah ya biasalah. Banjir yang tidak alamiah itu yang mesti diperiksa akibat dari tadi struktur yang membebani buruh sehingga si buruh itu korek-korek pinggir-pinggir sungai itu sekedar untuk cari ikan di situ. Kenapa? Karena dia tidak punya uang untuk membeli ikan. Dia bahkan disuruh ngapalin nama-nama ikan. Oke. Dapat ya poinnya ya, Pak Iskandar. Terima kasih. Terakhir ini kelihatannya sesinya. Silakan militer, tunggu dulu, militer dulu. Militer ada di sini. Silakan. Sebut nama dari Dilmil mana? Silakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Memperkenalkan diri dulu.
Saya Letkol CHK Muhammad Sadi, calon hakim militer. Saya tergelitik, kalau tadi tercabik-cabik ibu sebelah kiri saya, kalau saya tergelitik. Bang Gerung. Bang Gerung tadi pada saat di Banyuwangi ada seseorang mendekati, kenapa takut? Kenapa takut? Wah ini jangan-jangan intel. Kenapa Bang Gerung? Nanti dijawab. Karena nanti aja Bang Gerung, nanti aja. Karena waktu itu saya lagi dilaporkan polisi. Bahwa keberadaan kami Bang Gerung untuk diketahui bahwa kami juga sebagai calon hakim militer, nanti ke depan jadi hakim militer, juga ada suatu kepentingan militer yang harus kami lindungi. Kepentingan militer. Kepentingan militer. Nah, berkaitan dengan lingkungan ini, bahwa dalam strategi militer yang kami miliki, bahwa lingkungan ini sangat mendukung dalam pola pertahanan wilayah. Nah, pertahanan wilayah pada saat kita mengamankan negara kita ini dari agresi dari negara luar. Nah, bagaimana pandangan dari Bang Rocky ini? Tadi kan dari segi ekonomi, dari segi lingkungan. Nah, ini berkaitan dengan kepentingan militer, bagaimana pandangan Bang Rocky ini? Karena kami juga punya kepentingan sekali. Karena pada suatu wilayah, ada suatu aragium menyatakan bahwa civis pacem para bellum. Suatu negara yang ingin damai juga harus siap untuk berperang. Berperang ini tidak hanya dari alutsista, tetapi juga dari dukungan pertahanan wilayah. Karena apabila wilayah-wilayah itu sudah menjadi berubah fungsinya, seperti yang disampaikan Kapus Diklat tadi, menjadi perkebunan sawit, bagaimana nanti kami akan berlindung pada saat negara musuh ini akan menyerang negara kita, sebagai doktrin kita sebagai militer itu akan menyerang dari wilayah selatan. Ternyata di Pangandaran sudah menjadi tempat wisata. Nah, bagaimana pandangan dari Bang Rocky? Terima kasih. Oke, keren pertanyaannya. Silakan langsung dijawab. Ini keren. Oke. Ini pertanyaan yang berbahaya itu, karena langsung dihadapkan pada proses eksploitasi itu yang kalau kita lihat dari atas, kalau orang bilang Indonesia kehilangan lahan hijau, enggak. Faktanya lahan hijau kita bertambah, tapi warnanya yang bertambah. Lapangan golf itu hijau, sawit itu hijau, tapi natural yang disebut hijau itu harus diversity-nya ada. Jadi Anda betul tadi bahwa diversity-nya hilang, tetap hijau. Saya bisa ke Pangandaran di situ dan saya tahu ya kok hijau di situ, tapi pohon itu sawah. Sawahnya punya siapa? Ya punya orang kota kan. Itu poin pertama tuh. Jadi saya bayangkan bahwa ada pertanyaan radikal justru datang dari kalangan militer itu tentang nasib bangsa. Saya pernah mengalami pertanyaan yang bahkan lebih radikal lagi. Saya mengajar di Seskogap TNI itu, di Jalan Gatot Subroto di Bandung itu. Dalam satu sesi, kalau saya ngajar saya dikasih pangkat tituler lebih tinggi. Kalau di situ ada letkol saya dikasih brigjen, gampang lah itu. Jadi saya pernah jadi brigjen dalam 2 jam. Oke. Waktu saya ngajar global politics di situ. Tiba-tiba satu kolonel angkat tangan. Pak Rocky, saya interupsi. Dia tanya begini, apa dasar filosofi bagi tentara untuk melakukan kudeta? Gila pertanyaannya. Tapi saya tahu, dia tahu bahwa kebanyakan perubahan politik di dunia ketiga dasarnya kudeta. Maka dia tanyakan itu. Kalau dia tanyakan per hari ini, geger satu Indonesia tuh. Saya baca beberapa bulan lalu tulisan dari Pangdam Jawa Barat, Pak Kunto, anaknya Pak Trisutrisno. Dia bilang begini, keadaan Indonesia, kira-kira gambarnya, keadaan Indonesia ada dalam ketidakpastian dan tentara harus aktif memantau itu. Bahkan dia sebut bahwa kalau bisa tentara maju satu langkah supaya negara ini tidak bangkrut,
tidak runtuh. Pertanyaannya maju satu langkah, apa artinya itu? Apakah tentara lihat bahwa negeri ini nggak ada lagi hutan untuk bersembunyi? Karena semuanya jadi padang golf, semuanya jadi sawit, semuanya jadi ekstraksi industri. Kan itu pertanyaan strategis. Jadi saya tahu yang Anda maksud di situ kan. Tentara itu hidup di dalam keadaan kewaspadaan absolut. Yang namanya army readiness, kesiapsiagaan setiap saat. Bahkan ketika dia piket, sebetulnya dia lagi beroperasi. Kalau di sipil piket artinya udah jaga tamu. Tapi piket bagi tentara artinya waspada itu. Karena justru dalam keadaan piket, musuh itu paling mudah untuk menyerang. Kan begitu kan? Dalilnya itu. Jadi sebetulnya pertanyaan itu, karena ditanyakan di forum universitas, itu pertanyaan yang menggugat kita untuk menilai kembali. Yang kita maksud pertahanan semesta yang dibayangkan oleh Pak Prabowo apa? Kalau kesemestaan itu tidak ada lagi hutan tempat gerilya, maka mesti diganti dengan peralatan komputer. Pertanyaan lanjutnya, kita punya nggak kemampuan untuk perang berdasarkan prinsip computer aided war? Nggak ada. Kalau saya lihat misalnya TNI, setiap hari TNI itu apa namanya, pesawat kita ngiung warna asapnya. Ya itu asap, kita mau tanya, equip apa tidak? Bersenjata apa tidak? Jangan-jangan kosong di atas kan? Karena kemampuan militer kita yang kita andalkan dari awal bukan persenjataan modern, tetapi perang semesta. Itu doktrin militer. Jadi saya paham kegelisahan Pak Letkol bahwa banyak sebetulnya lahan yang harusnya dijaga demi pertahanan sekarang berubah menjadi lahan industri. Itu poin yang bagus. Jadi sekali lagi terima kasih, dan saya anggap bahwa itu pertanyaan pamungkas juga tuh. Kira-kira begitu. Nah di samping situ, ya, ya keren ya. Itu ada dilarang merokok. Ini di depan sini dilarang merokok. Oke, putar aja, sengaja putar. Dilarang merokok, tapi tidak dilarang berpikir. Asik. Terima kasih. Pertanyaan Pak Rekol. Sudah baca kan artikel sehari 2 hari yang lalu lah. Artikelnya Jenderal Kunto, Pangdam Siliwangi. Saya membacanya itu ya. Karena jelang-jelang pemilu itu dia meraba mau bakal ada apa namanya itu ketidakstabilan. Sehingga kemudian dia memberikan sinyal tentara harus tentu turun di situ. Ya tafsirnya bisa banyak. Masih ada slot buat militer untuk bertanya. Silakan. Yuk. Baik, izin menghadiri, Bapak, saya Mayor Putra Nova dari Pengadilan Militer. Iya Bapak. Di ilmu mana? Saya calon hakim militer Pak. Iya, dari? Dari Pengadilan Militer. Status kami sekarang Pengadilan Militer Utama. Baik. Oke. Di Miltama Bapak. Oh di ilmu utama di sini Jakarta ya? Jakarta. Betul. Oke, itu di ilmu utama Jakarta. Silakan. Baik, tadi Bapak Kapus sampaikan akan membentuk pencipta alam Pak. Seperti itu. Pencipta alam naik turun gunung sudah menjadi pekerjaan kami. Jadi kami ber-25 mungkin anggota pertama nanti ikut perkumpulan Bapak. Tapi kalau ikut sama saya dia nanam pohon. Jadi naik turun gunung dia bawa pohon sama saya. Itu bibit-bibitnya di bawah tuh yang lagi saya tanam itu bibit-bibit damar itu. Ada targetnya 5.000, ini baru 500. Baik Bapak, jadi pekerjaan yang menjadi hobi kami. Kami sedikit memberikan gambaran, sebelum kami menjadi hakim militer, kami sebagai tentunya sampai saat ini menjadi prajurit. Kami termasuk ibu ini mengangkat senjata. Salah satunya tadi dalam konteks pembahasan kita, walaupun tadi Bapak sampaikan masalah frekuensi, saya berusaha mengikuti frekuensi dari Bapak Rocky Gerung. Seperti itu. Tadi ada mark dalam pikiran saya tadi membahas masalah lingkungan hidup, masalah hutan, dan Bapak dari Niaga tadi ada masalah border. Kalau pemahaman saya border wilayah perbatasan seperti itu. Dalam konteks ini Pak, kami membahasakan mungkin hutan beserta isinya. Di situ ada makhluk hidup dan lain sebagainya, dan itu menjadi bagian dari ekosistem. Kemudian selanjutnya Pak, pengalaman kami tadi membahas wilayah border atau wilayah perbatasan Pak. Di situ ada tentunya
perbatasan. Jika contoh konkretnya di wilayah Kalimantan sektor utara, tepatnya di Nunukan, di situ border antara Indonesia dengan Malaysia, antara Pulau Sebatik dengan Tawau, seperti itu. Jika kita melihat di sana Pak, di situ ada disparitas, pertumbuhan ekonomi, di situ ada disparitas. Jika kita melihat teropong di Tawau, lampu-lampu begitu gemerlap, tapi ketika kita melihat Sebatik, sangat prihatin. Itu yang pertama. Kedua, berkaitan dengan lingkungan hidup, tapi tidak secara spesifik, kami di situ menjaga wilayah perbatasan. Tentunya prajurit-prajurit kami menjaga wilayah perbatasan. Di situ ada patok, Pak. Permasalahan klasik, patok dibersihkan, kemudiannya hancur, diberikan. Kemudian itu lagi masalahnya, Pak. Entah siapa yang merusak, entah siapa yang menghilangkan, tapi itu kita bangun kembali. Kita pastikan sejengkal tanah wilayah NKRI berada dalam penguasaan kita. Itu kita pastikan sebagai prajurit. Nah, ini menjadi pemikiran saya. Apakah di sini pemerintah yang gagal paham terhadap permasalahan ini, atau memang di sini ada kewajiban pemerintah terhadap warga negara Indonesia yang kemudian etik anti klimaks. Demikian Pak, mohon penjelasannya. Terima kasih. Soal masih pertahanan ya tanah Ibu Pertiwi ya dalam koridor kemiliteran. Etik anti klimaks itu prinsip yang seharusnya kita hindari. Tapi sebetulnya etiknya bahkan belum anti klimaks itu. Karena tidak ditegakkan etik itu kan. Kalau kita anggap bahwa Indonesia ada di dalam sasaran duel pertahanan, kenapa kita ambil prinsip yang kita sebut realisme di dalam politik? Tadi, civis pacem para belum. Jika Anda ingin damai, bersiaplah untuk perang. Itu kan bukan prinsip Pancasila. Doktrin kita bukan civis pacem para belum, tetapi produksi humanity, produksi demokrasi, produksi keadilan, supaya kita dihormati oleh tetangga. Kalau negara ini bermutu, nggak ada orang yang menyerbu. Karena mereka kan malu sendiri menyerbu. Apa salah kita mau diserbukan? Jadi justru dalam keadaan uncertainties hari ini, kita rawan untuk diserbu. Karena kita nggak punya demokrasi. Sampai sekarang nggak jelas pemilihan presiden jalan apa enggak, wakil presiden jalan apa enggak tuh. Kasak kusuk yang terjadi itu. Jadi itu intinya tuh. Poin pertama saya. Yang kedua, pengadilan tetap berasaskan prinsip-prinsip hukum sipil. Dasarnya begitu kan. Nah di kita ada semacam sensasi bahwa kalau orang sipil dia kurang bisa untuk decisiveness. Kalau militer lebih decisiveness itu. Karena orang sipil dia akan berdebat di pengadilan. Kalau militer perdebatan itu artinya menunda pertahanan itu. Anda berdebat, musuh Anda blek. Kan prinsip dalam militer, begitu Anda membidik, jangan ragu untuk tarik picunya kan. Nggak boleh ada perdebatan, 1 detik pun itu nggak boleh perdebatan. Nah di situ dilema dari pengadilan militer sebetulnya kan. Dia mau pakai prinsip civilian value, tetapi dia dididik untuk terus waspada. Nah satu prinsip adalah yang kita sebut supremasi sipil. Sekarang kan kita supremasi sipil. Sebetulnya bukan orang sipil yang supreme, tetapi nilai-nilai sipil itu yang supreme. Jadi banyak analis politik yang salah memaknai supremasi sipil ada keputusan dibuat orang-orang sipil. Bukan. Yang benar bukan civilian supremacy, tapi the supremacy of civilian value. Supremasi dari nilai-nilai sipil. Pengadilan itu nilai-nilai sipil. Terpaksa mesti ada perdebatan tadi. Terpaksa mesti ada argumentasi di situ. Jadi saya paham tradisi kita itu, kalau kita bilang ya kita pakai metode stare decisis itu, oh iya bisa aja. Tetapi dalam hukum dagang stare decisis nggak berlaku, karena setiap orang bisa berbohong untuk kepentingan akumulasi kan. Tapi dalam militer nggak boleh berbohong, kan dasarnya itu kan. Kepatuhan itu diperlukan untuk kepastian sebetulnya. Nah soal lingkungan misalnya, coba kita bayangin soal pertahanan kita tuh.
Papua lagi ribut sekarang. Saya memantau dari dekat Papua itu. Ada pengkondisian untuk operasi militer. Sebagai analis, saya memantau itu. Padahal statusnya adalah status KKB. Artinya itu adalah wilayah polisi itu. Sekarang apa alasannya dinaikkan status itu? Kita nggak tahu dasarnya apa itu. Tapi kalau saya bicara dengan diplomat asing, terasa bahwa ada peningkatan suhu politik di situ. Karena seolah-olah secesionism, proses pemisahan itu udah di ujung, udah tinggal satu langkah ya Papua lepas. Ini yang nggak pernah dibicarakan di dalam forum masyarakat sipil. DPR nggak mau komentar soal itu. Itu persoalan militer. Oh bukan, itu persoalan kita untuk paham justice yang dituntut oleh Papua apa tuh. Dalam kaitan dengan lingkungan. Hutan di Papua itu jumlahnya 37 juta hektar. Hutan di Papua, hutan primer. 80% hutan primer. Papua. Di dalam hutan primer itu ada 2000 jenis pohon. Ada 600 jenis mamalia. Ada 1200 jenis ulat. Dan ada 500 masyarakat adat. Sekarang hutan itu mau dijadikan food industry. Udah minta izin enggak pada cacing yang ada di hutan itu? Udah minta izin enggak pada burung kasuari yang ada kasuari yang panjangnya 2 meter di situ? Pernah lihat enggak anggota DPR? Yang pernah lihat itu adalah anggota militer yang beroperasi di hutan-hutan Papua dan enggak pernah lihat matahari di situ. Mereka yang tahu. Yang bertemu dengan kepala adat bukan anggota DPR. Tetapi petugas-petugas aparat keamanan kita di situ. Jadi berhak memang petugas keamanan untuk mengatakan bahwa kami lebih paham hutan Papua dari pembuat kebijakan di Jakarta. Yang dengan gampang bilang, bikin itu food estate. Gak pernah minta izin pada masyarakat adat. Jadi itu kondisinya. Sehingga kita sering salah hitung medannya seperti apa. Sama seperti waktu kita perang di Timur Timur, kita anggap bahwa di atas itu masih ada hutan. Padahal itu peta Belanda. Waktu tentara kita datang ternyata lapangan terbuka, dihajarlah di situ sama Fretilin. Kayak itu Anda masuk akal begitu kan? Saya kasih contoh. Salah hitung. Saya pernah naik Gunung Siklop. Di depan bandara Sentani. Saya hitung gunung segitu tingginya 2000 meter. Saya bisa lari 4 jam nyampe di situ. Saya arogan menghitung daya tempuh saya karena saya biasa naik gunung. Saya bilang itu 4 jam paling. Saya nyampe di situ 20 jam. Karena ternyata itu bukan jalan, itu jalan kebun dan mesti merangkak akar kan. Jadi saya salah menghitung. Karena sok tahu. Mestinya saya tanya pada penduduk di situ, ini ada jalan apa enggak? Dan saya tinggal punya energen 1 saset dibagi 2. Nggak ada sumber air di situ. Jadi itu yang saya maksud, pengetahuan real tentang lokasi itu diperlukan justru untuk mereka yang ada di front depan itu. Kita mau tahu tuh apa namanya, sepanjang Kalimantan Utara dan kita itu batasnya udah digeser berapa meter dari situ, kita nggak tahu tuh. Padahal ada anggaran untuk setiap periodik itu diperbaharui itu. Tapi calok-calok di situ bahkan di departemen memanfaatkan itu, siapa yang kontrol bahwa udah diganti soal-soal itu. Jadi saya mengerti itu bagian dari upaya untuk memahami keadilan versi kepailitan, versi teman-teman militer, versi lingkungan hidup, versi PAI. Jadi itu maksudnya Pak Arief sebagai kepala Litbang itu, dia mesti memikirkan kurikulum keadilan dalam seluruh aspek. Ini satu beban dia besar betul, dan kita berharap bahwa Pak Arief bisa meniti pelan-pelan supaya forum ini, Corporate University, betul-betul jadi forum untuk membahas masalah dengan terbuka tapi dengan metodologi akademis. Itu intinya tuh. Ini bukan forum ILC di mana saya ngeyel-ngeyel berbohong-bohong. Kalau kasih kuliah saya pasti serius tuh. Karena saya bertanggungjawabkan integritas saya, buku bacaan yang saya baca, dan saya tidak punya kepentingan politik. Sekedar untuk mengatakan bahwa reason, nalar itu diperlukan untuk menghasilkan justice. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak. Minum dulu Bang. Jadi tadi ngomong-ngomong Papua, jadi Bang Rocky ini sudah naik
beberapa gunung di Papua ya. Saya kepengen sekali ke Papua itu cuma mau nonton langsung, itu ada burung di Papua Barat namanya Western Parotia. Itu kalau dia melakukan tarian itu seperti payung di badannya. Gitu. Lalu kepalanya goyang-goyang. Ya, lebih asik daripada joget-joget yang ada di TikTok itu. Itu Parotia Western ya, ada di Papua Barat warna hitam. Kucing itu, nah itu menarik sekali itu. Ya, kalau naik gunung di Papua sana bisa. Jayawijaya sudah Bang? Belum ya? Belum sempat ya? Belum sempat masuk di sana. Oke, jam 10:30. Masih ada pertanyaan? Ya, terakhir, silakan, terakhir. Oke. Ini kebetulan karena kelas niaga ini kelas ketua pengadilan semua. Jadi kita kasih bonus 1, silakan. Oke, baik, terima kasih. Saya orang yang sejak awal mengikuti di Instagram bahwa Pusdiklat Teknis menghadirkan seorang Rocky Gerung dalam kegiatan ini. Saya orang yang bertanya-tanya, apa hebatnya seorang Rocky Gerung bisa ada di sini. Dan malam ini di titik ini, saya mau katakan bahwa terobosan Pak Kapusdiklat menghadirkan seorang Rocky Gerung dalam kelas inspirasi adalah terobosan yang hebat. Saya sempat menonton debat dari Pak Rocky Gerung ini, Bung Rocky, di mana saat itu ditanya, Bung Rocky ini selalu memberikan kritik terhadap pemerintah, nggak pernah memberikan solusi. Kemudian kalau nggak salah jawaban daripada Bung Rocky saat itu, tugas saya sebagai rakyat memberikan kritik, tugas Anda sebagai pemerintah mencari solusi. Nah ini saya mungkin di kesempatan ini saya mau meminta penjelasan lebih jauh lagi dari Bung Rocky. Hal yang kedua, saya tergelitik tadi Bung Rocky mengatakan bahwa sebenarnya manusia juga merupakan korban. Jadi kita ini juga merupakan korban dari suatu perbuatan pengrusakan lingkungan. Nah, kalau ini kita tarik kepada dimensi kami sebagai hakim, tentunya kan kami harus bebas kepentingan gitu. Nah, kalau di awal sudah ditanam bahwa kami juga merupakan korban daripada pengrusakan lingkungan, ini kira-kira seperti apa nanti? Sudah nggak netral lagi dalam kami mengadili atau gimana? Ini kami minta penjelasan lebih lanjut daripada Bung Rocky. Terima kasih. Oke, nama dari PN mana? Saya nama Amin Immanuel Bureni dari PN Kepanjen. Oke, Ketua Kepanjen, beri tepuk tangan. Itu pertanyaannya itu sama seperti saya ya. Pernah saya bicara sama teman-teman tentang Bang Rocky. Lalu saya sampaikan ke beliau, Bang, kalau nanti setelah Pilpres presidennya terpilih, pasti lu nanti ditawarin jadi menteri, masuk kabinet. Tolak ya Bang, karena kalau lu masuk ke menteri nanti ya diterima di sana menjadi bagian dari pemerintah, lu cari solusi, nggak ada lagi yang kritik. Dia bilang, ya gue pikirin kata dia ngomong gitu. Oke, silakan Bang. Ya, setiap orang itu ada impetusnya, bahasa Latinnya impetus, ada dorongan core self-nya apa itu. Impetus Anda jadi hakim, pilihan itu pilihan yang datang dari prinsip yang disebut apa namanya itu? Saya jadi keutamaan, virtue. Nah, kata virtue itu yang saya mau terangkan. Virtue itu bukan sekedar keutamaan tentang hal yang baik, tapi kehendak untuk menempuh resiko, itu namanya virtus. Kehendak untuk menempuh resiko. Yang salah dipahami bahwa seseorang itu punya virtue kalau dia berbuat baik. Motif berbuat baiknya apa, itu yang dipertanyakan. Orang yang paling jahat kalau dia konsisten dengan kejahatannya, dia juga makhluk yang punya virtus. Koruptor yang bermutu, dia akan pertanggungjawabkan korupsinya, bukan minta hakim untuk kurangi hukumannya. Itu konyol dia. Kan itu dasarnya kan. Jadi impetus itu datang dari kehendak untuk membuktikan dengan konsekuensi.
Saya memilih membunuh, maka saya akan minta maaf, saya nggak akan minta keringanan hukuman. Itu baru saya bermutu sebagai manusia. Kan itu dasarnya. Jadi bagian-bagian ini yang hilang dari peradaban kita. Di awal kemerdekaan, founding person kita semuanya punya virtu, kehendak untuk merdeka at all cost. Bagi mereka NKRI harga mati itu memang harga mati. Kalau sekarang politisi bilang NKRI harga mati itu untuk tukar tambah. Gak ada prinsip virtu di situ. Nah, hakim makhluk yang paling punya virtus, dia bahkan mengambil risiko. Untuk apa? Untuk dihukum oleh Tuhan kalau salah bikin keputusan. Tapi itu virtusnya dia tuh. Kan banyak hakim yang juga merasa memang ini salah tapi saya mau ambil risiko itu. Nanti orang maki-maki dia bilang enggak, saya pertanggungjawaban ke akhirat. Nasib dia itu ditentukan oleh putusan dia. Orang yang bermutu, orang yang mengambil keputusan dengan tanggung jawab sendiri. Bukan saya putuskan ini atasan saya yang bertanggung jawab, enggak. Atasan bilang saya putuskan ini karena lingkungan saya menghendaki saya putusin, enggak. Jadi dignity itu, dignitas itu, kemartabatan itu yang kita perlukan. Nah itu yang bagi saya, ya virtus saya adalah yang mengajar aja begini kan. Nggak ada soal. Jadi itu orang menganggap ini si Rocky itu kritik kiri kanan tuh. Emang solusinya apa? Lo kritik itu tidak memerlukan solusi. Solusi itu bonus. Kalau saya mau kasih, kalau saya nggak kasih, kenapa ya mesti tuntut? Kan itu kan. Di atas itu ada apa namanya proyektor di situ. Bapak ini saya bilang hati-hati Pak, itu ntar lagi putus. Saya bisa lihat tuh kabelnya tinggal 3 urat. Bapaknya bilang kasih solusi dong. Saya bilang saya nggak ada solusi. Saya cuma bilang itu bakal runtuh. Kalau nggak ada solusi saya diam, betul-betul jatuh, kena dia. Apalagi dalam politik, saya warga negara bayar pajak. Saya kasih ceramah di sini dikasih honor oleh Mahkamah Agung, dipotong pajak. Pajak itu saya pakai untuk gaji menteri, presiden segala macam. Supaya mereka cari solusi. Kan itu kita semua warga negara bayar pajak supaya ada orang yang carikan solusi. Kalau dibilang ke saya lagi kasih solusi, lalu kasih gua gaji buat cari solusi kok. Bagaimana coba? Itu prinsip dasarnya kan. Di dalam demokrasi ada prinsip. No taxation without representation. Tidak ada pajak kalau tidak ada perwakilan saya untuk menghasilkan solusi. Itu masalahnya. Pajak saya untuk membekali bangsa ini supaya ada keadilan. Saya bayar pajak supaya tetangga saya nggak bisa sekolah itu bisa sekolah melalui negara. Saya bayar pajak. Petugas pajak merampok hak dia dengan membeli Rubicon. Kan itu dasarnya kan. Yang mana Pancasilanya di situ? Saya ditagih solusi, padahal solusi saya ada ini pajak saya, sekolahkan tetangga saya melalui negara. Petugas pajak bilang, pajakmu saya ambil, buat apa? Buat saya beli Rubicon. Mestinya buruh marah kalau begitu. Tapi oke lah, kita lagi belajar untuk menghadapi paradoks-paradoks hidup kita. Jadi sekali lagi, saya hanya membagi perspektif gitu ya. Saya nggak mau bagi solusi itu. Karena saya malas bagi solusi seolah saya tahu semua. Saya udah kasih solusi, yaitu saya bayar pajak, saya gaji mereka untuk cari solusi. Itu dasarnya. Kalau mereka nggak bisa cari solusi, saya kritik lagi kan. Kan mereka kan kacung saya kan. Anggota DPR itu waktu mau jadi anggota DPR, dia ngemis suara rakyat. Pilih saya dong, pilih saya, pilih saya, pilih saya. Dia kan pengemis tadinya kan. Begitu jadi anggota DPR, dia korupsi uang rakyat. Lu pengemis. Saya majikanmu. Itu dasarnya. Jadi itu yang saya sebut, yang disebut human dignity itu, dasarnya adalah virtu itu, mengambil risiko. Kendati harus bertanggung jawab secara sendirian. Dan sebagai pendaki gunung, saya bertanggung jawab terhadap hidup saya. Ketika mendaki, nggak ada yang bakal tolong. Kalau Anda ada di ketinggian 6.500, suhu minus 20, siapa yang mau tolong Anda? Teman saya juga mengalami hal yang sama. Jadi nggak mungkin tolong-menolong kan. Yang ada adalah keyakinan bahwa kita mesti tiba dan harus turun. Itu prinsipnya. Dan itu Arif lebih kuat dari saya kalau
naik gunung karena dia masih bisa lari. Saya udah nggak bisa lari karena usia saya tidak memungkinkan lagi tulang saya untuk lompat-lompat. Tapi saya masih mendaki. Dan mendaki itu adalah prinsip hidup. Hidup itu adalah mendaki. Beri tepuk tangan buat Bang Rocky. Bapak Ibu sekalian, kita doakan Bang Rocky tetap sehat. Seperti Jenny Rice yang kemarin baru menyelesaikan Boston Marathon di usia 75 tahun. 3 jam 33 menit, usia 75 tahun. Atau Ed Cox ya yang 96 tahun kemarin dia berlari 100 meter dengan kecepatan 12 detik. Ya, tetap sehat dan kita berharap Bang Rocky tetap sehat dan terus memberikan kritik, memberikan apa tadi istilahmu radical break ya, sehingga kemudian kita bisa berpikir kritis untuk itu semua. Bapak Ibu sekalian, sekali lagi saya mengundang Pak Rocky ya atau kelas-kelas inspirasi yang lainnya. Tujuannya hanya agar asupan ilmu pengetahuan ya, gizi ilmu pengetahuan kita, asupan gizi pengetahuan kita itu datang bisa dari perspektif mana saja untuk membuka kita. Tak ada maksud lain misalnya punya afiliasi politik atau apa, enggak sama sekali untuk itu. Kemarin sebetulnya saya kepingin sekali mengundang Gus Yahya Stakuf ya, itu ketua NU, sudah terhubung, sudah mau oke, tapi akhirnya saya batalkan, mengundang Profesor Magdar juga, ketua Muhammadiyah, mengundang juga Prof. Mahfud MD ya. Atau besok pada saat kelas untuk mediator saya pengen sekali ngundang Pak Yusuf Kalla, tapi karena kaitan-kaitannya semua dengan politik saya juga harus mereda-redakan diri saya supaya jangan sampai kemudian itu ditafsirkan ke arah sana padahal nggak sama sekali. Sekali lagi teman-teman sekalian ya, terima kasih banyak sudah setia ya, meskipun nggak bisa terselesaikan, tapi nanti ada banyak videonya lah kalau mau nonton pikiran-pikiran beliau. Tapi yang jelas beliau sekarang sudah stand beside us ya. Jadi beliau berdiri bersama hakim, dia bisa melihat pikiran-pikiran hakim, menemukan sendiri di sini yang hakim-hakim nggak berintegritas tuh yang kemarin-kemarin headline, tapi yang di sini bukan, gitu ya Bang ya. Kasih penutup dulu, ada closing Bang, silakan. Closing. Selalu hal yang saya ingin ucapkan yaitu bangsa ini sedang diderah oleh krisis. Tetapi setiap krisis selalu menghasilkan bukan solusi, tapi penyelesaian radikal, penyelesaian eksistensial. Jadi kalau orang anggap bahwa apakah kita harus atasi, biarin aja krisis itu. Karena ini juga hukum alam. Setiap krisis selalu mengubah dirinya sendiri itu. Jadi kalau kita bilang ada dialektika kehidupan juga berlangsung dalam semua soal. Jadi sekali lagi saya selalu merasa bersalah kalau yang saya terangkan itu frekuensinya terlalu tinggi dan Anda tinggal pilih pindah channel atau naikin frekuensi itu. Terima kasih. Terima kasih. Bapak Ibu sekalian, kita tutup hari ini dengan tepuk tangan yang meriah. Alhamdulillahirobbilalamin. Teman-teman, Bang Rocky biasa kita foto di sini, biar kawan-kawan bisa terlihat sana. Nanti kita foto situ semua. Terima kasih ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim guys. Sekarang ada babe rolen, babe roti molen. Roti ini dibuat yang pasti rasanya enak ya. Ada 3 rasa. Nih, ada pisang keju, ada tape keju, ada pisang coklat. Ini dibuat tanpa bahan pengawet dan melayani pesanan-pesanan kalian yang seputaran Jabodetabek, bisa buat nemenin ngopi, buat acara-acara boleh. Dan ini karena gue paling suka pisang keju, nih gue dulu yang nyoba nih. Nih dia tuh kayak crunchy gitu depannya tuh. Tahu kerennya di depan nih, terus di dalamnya empuk. Ya Allah. Udah nggak usah lama-lama, lu kalau kepingin langsung pesen aja, itu ada nomor WA-nya, nanti gua kalau cantumin, ada juga IG-nya, langsung pesen, murah. Segini cuman nanti dia tanya itu 35.000 kalau nggak salah, ya.